Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, di mana di dalamnya ada para apologet Kristen dan juga bersama dengan Ustadz Tsuma dan kawan-kawannya. Kita akan melihat serta menyaksikan bagaimana para apologet Kristen akan membantah dan juga mematahkan setiap argumentasi dan data-data yang dibawakan oleh Ustadz Tsuma bersama dengan kawan-kawannya. Karena lagi-lagi Ustadz Tsuma ini terus berkuar-kuar tentang iman kekristenan yang tidak dia imani. Bahkan juga dia banyak menjelaskan tentang ayat Alkitab yang dijadikan untuk sarana atau alat untuk menyerang iman kekristenan yang dia sendiri tidak mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari ayat Alkitab yang dia pakai atau dia gunakan untuk menyerang iman kekristenan itu sendiri. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Dan saya mempersilakan untuk kita bisa memberikan komentar yang baik, positif, saling membangun, bukan untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Dan kiranya melalui video ini kita semua boleh dicerdaskan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Jadi pemaknaan kata assalam atau kata Islam yang berasal dari kata salimah yang maknanya adalah jelas selamat. Ini terbentuk dari kata aslamah yang artinya menyerahkan diri, tunduk, patuh, berserah diri kepada perintah Allah. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebaikan, kebajikan, amal saleh, maka baginya pahala pada sisi Allah dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dari makna kata nama agama Islam aja itu sudah terpatrit keselamatan itu di Islam. Itu yang pertama. Lalu kemudian terkait agama selamat ini, Allah kemudian memberikan legitimasi mutlak, absolut, tidak ada keraguan di dalamnya. Apa itu? Lagi-lagi Al-Quran bercerita tentang agama Islam atau agama selamat. Inna din indallahi Islam. Sesungguhnya ajaran, agama, jalan, kebenaran dan hidup di sisi Allah hanyalah Islam. Ini diterangkan dalam Al-Quran. Inna dina indallahi Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan patokan pagar kepada ajaran Islam ini. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari jalan kehidupan selain daripada Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Islam membuka diri lalu memagari diri. Lalu Islam juga diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Man amila saliha min zakarin au untha. Wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatat tayyibah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman kepada Allah, pasti akan Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan Allah beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Subhanallah. Lalu orang Islam ketika cakupan pondasi amalan perbuatannya, berbuat dan sudah ada legitimasi dari pencipta alam semesta, berupa dinul Islam, maka apa endingnya? Kata Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Jadi umat Islam ketika kemudian pondasi keyakinannya, pondasi agamanya, semua rutinitas ritual kesehariannya itu mendapatkan legitimasi dari Tuhannya. Ending daripada itu semua, Allah kemudian menyalurkan informasi. Apa yang dikatakan oleh Allah? Surga-surga Aden
Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, anak-anak mereka, dan cucu-cucu mereka. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu yang ada. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jadi legalitas tentang keselamatan Islam itu sudah sangat luar biasa. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguh orang yang beriman mengerjakan kebajikan untuk mereka kemudian disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Subhanallah. Agamanya dijamin keselamatan, agamanya namanya keselamatan, agamanya ajaran rutinitasnya itu sudah ada legalitasnya, penamaan namanya punya legalitas, janji Allah punya memberikan legalitas, kemudian mereka diwariskan kepadanya surga Firdaus. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Mereka orang Islam itu turunannya yang saleh dari golongan umat Islam itu sendiri. Kurang apa lagi konsep keselamatan ini? Roh Allah itulah yang mendampingi. Ya, baik, silakan Pak Pastorzi. Oke, ya, terima kasih. Saya langsung aja ini ya, Bang Suma. Iya, silakan Bang, silakan. Jadi dari apa yang sudah disampaikan tadi, terima kasih sudah mendengar bagaimana pandangan dari Bang Suma sendiri, dan itu yang menyatakan tentang pandangan Islam tentang keselamatan. Jadi saya lanjutkan apa yang saya mulai tadi. Jadi dari dasar, cara, dan tujuan, apa yang sudah dinyatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Jadi saya menjelaskan lebih jauh. Yang pertama, jadi dasarnya itu dari Allah. Jadi keselamatan itu bukan dari manusia, bukan dari agama, bukan dari manapun. Itu di dalam Alkitab. Itu perbedaannya. Jadi keselamatan dalam Alkitab tidak dimulai dari kelompok agama atau dari perjuangan manusia, tetapi dimulai dari Allah sendiri. Jadi cara yang dinyatakan dalam Alkitab itu jelas, yaitu Allah memanggil orang yang berdosa. Itu kalimat yang penting. Jadi yang dipanggil itu adalah orang yang berdosa. Jadi sekarang manusia harus bertanya, di mana di antara manusia yang tidak berdosa? Jika ada manusia yang tidak berdosa, maka Allah tidak perlu memanggil dia untuk diselamatkan. Justru karena dosa itulah maka diperlukan keselamatan. Apabila manusia tidak berdosa, maka dia tidak perlu keselamatan. Apabila tidak ada dosa di bumi, maka Injil tidak diperlukan. Apabila tidak ada dosa di bumi, maka tidak ada murka Allah. Oleh sebab itu, keselamatan yang dinyatakan dalam Alkitab dimulai dengan Allah menaruh belas kasihan kepada manusia yang telah terpuruk di dalam dosanya, dan manusia yang sudah jatuh itu tidak dapat menyelamatkan dirinya, apalagi menawarkan kepada Allah kebaikan apapun dalam dirinya karena dia sudah penuh dosa. Oleh sebab itu, dalam anugerahnya, dalam kasihnya, dalam limpah kemurahannya, Allah memanggil manusia itu dengan firman. Sahabat semua yang ada di YouTube, jadi panggilan apakah yang Anda diberikan paham oleh Allah itu apa di yang dalam dimaksud Alkitab oleh Pastor bukan ini? melalui agama, Paham atau tapi tidak melalui paham? firman. Paham, B tidak. Jadi firman itu disampaikan oleh Allah melalui orang-orang yang diutusnya, yang pertama-tama kepada para nabi. Sebelum para nabi datang, dia berbicara langsung kepada orang, misalnya mulai dari Adam, atau Nuh, atau Abraham. Jadi Allah memanggil mereka untuk memberi mereka tugas sebagai orang pilihan di antara semua orang lain, agar berita firman yang telah mereka terima dari Allah itu diteruskan kepada orang lain. Jadi teman-teman, dalam Alkitab itu perlu diketahui bahwa jalan keselamatan yang diberikan oleh Allah itu dia berikan melalui pilihan, orang pilihan. Jadi bukan kelompok pilihan, jadi orang pilihan melalui satu orang. Jadi ini hukum dari awal, di mana Allah menciptakan satu orang menjadi banyak orang. Allah memilih Nuh, dan orang yang bersama-sama dengan orang pilihan diselamatkan. Nuh lah yang saleh, tetapi 7 orang lain diselamatkan karena mereka selalu bersama-sama dengan orang yang saleh itu, yaitu Nuh. Dan seterusnya, misalnya Abraham itu diikuti oleh Lot. Lot menjadi diselamatkan karena ada orang yang dipilih oleh Allah. Allah tidak memilih Lot, tetapi Lot diselamatkan karena orang pilihan. Penjelasan Jadi pendeta istilah ini, pilihan inilah yang dijelaskan terus, yang menjadi terang di dalam Alkitab. Penjelasan pendeta Jadi ini sekali lagi, Alkitab itu menyatakan bahwa dasar keselamatan itu membagongkan adalah Allah sendiri atau mencerahkan melalui firman-Nya. Dan melalui firman-Nya itu sebagai tanda atau meterai bahwa seseorang memperoleh keselamatan, itu adalah rohnya. Dan rohnya itu diberikan bukan berdasarkan latar belakang atau latar belakang kelompok, tetapi berlatar belakang dari orang yang telah dipanggilnya dan meresponi panggilannya itu. Jadi setiap orang yang meresponi panggilan Allah, yaitu melalui firman-Nya, orang itu diberikan meterai, yaitu roh Allah. Roh Allah itulah yang mendampingi manusia atau menyertai manusia sebelum tiba masa kedatangan firman Allah yang telah menjadi manusia. Jadi sebelum Yesus Kristus datang, Allah memberikan rohnya atau kehidupan atau keselamatan kepada manusia dengan pernyataan bayangan, yaitu mereka yang diselamatkan itu adalah orang-orang yang menaati hukum, dan hukum yang diberikannya itu kepada mereka adalah melakukan apa yang telah dipesannya kepada mereka. Persyaratan untuk datang kepada Allah diberi perintah di dalam Alkitab,
Itu dikembangkan mulai dari tindakannya pertama ketika dia berikan kulit binatang kepada Adam, kemudian Habel meneruskannya dengan mempersembahkan lemak, dan kemudian Nuh melanjutkannya dengan terang mempersembahkan darah, dan seterusnya sampai kepada hukum Taurat menjadi jelas bahwa anak domba yang diserahkan itu adalah yang memenuhi persyaratan, yang tidak bercacat atau tidak bercela. Itulah yang dikenal dengan anak domba Paskah. Anak domba Paskah itu adalah anak domba yang menyatakan penyelamatan kepada orang-orang yang dikeluarkan dari dosa. Itu maksud dari domba Paskah. Bagi bangsa Israel, karena mereka keluar dari Mesir, pernyataan keluar dari perbudakan di Mesir itu adalah lambang dari keluarnya manusia di seluruh bumi dari perbudakan dosa. Jadi kita sebenarnya tidak dipanggil berdasarkan masing-masing kelompok atau masing-masing grup atau masing-masing agama seperti sekarang, tetapi dimulai dari orang pilihan Allah. Oleh sebab itu dalam Alkitab sejarah keselamatan itu dinyatakan melalui pilihan-pilihan ini sampai kepada Abraham, kemudian Ishak, kemudian Yakub, dan Yakub ini yang digelar menjadi Israel. Dari Israel inilah maka Yesus berkata kepada perempuan Samaria bahwa keselamatan dimulai atau berasal atau melewati bangsa atau umat Yahudi. Jadi siapa yang dimaksud bukan umat Yahudi atau orang Yahudi yang menjadi penyelamat dunia, melainkan karena janji kedatangan Mesias. Oleh sebab itu keselamatan di dalam Alkitab dinyatakan melalui kedatangan Mesias, bukan melalui agama. Nah itu bedanya. Jadi Ada yang paham nggak sih, sahabat semua yang ada di Andi Labes Channel, Anda paham nggak sih apa yang diomongin pendeta ini atau pastor ini? Paham nggak? Apa pusing apa gimana gitu ya? yang berdosa itu langkah-langkahnya adalah bertobat. Nah pertobatan ini bagi teman-teman perlu diketahui dalam Alkitab jelas dalam cara ini orang bertobat artinya karena Allah berfirman maka dia berbalik dari jalannya yang menuju kepada kebinasaan. Dia menghadap Allah, artinya dia mengikuti panggilan itu, dia mengikuti itu, dan itu yang diikuti oleh para murid ketika Yesus memanggil mereka. Mari ikutlah aku. Jadi kalau dulu mereka mengikut yang lain, sekarang mereka mengikut firman Allah yang telah menjadi manusia. Jadi panggilannya itu menjadi semakin terang, sampai pada hari ini, bagi semua orang di seluruh bumi, layak mendengar panggilan itu, bahwa jika Anda berdosa, Allah memanggil Anda, bukan berdasarkan kelompok, tetapi berdasarkan anugerahnya yang ada di dalam Kristus. Jadi saya masih tetap di dalam Yohanes pasal 3 ayat 15 yang menyatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak 16. ya Yohanes 3 ayat 16. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Atas dasar kasihnya itulah maka dia mengirim Yesus Kristus untuk kita, untuk semua orang tanpa membedakan kelompok. Nah, di sini bedanya itu sebenarnya saya tidak menyinggung manapun kelompok karena memang Alkitab tidak membagi hal itu, tetapi dia memanggil semua orang berdasarkan respon ketika mereka mendengar. Nah, di pertobatan itu, penginsafan itu atau kesadaran itu terjadi melalui pintu pendengaran. Masalah manusia di seluruh bumi adalah karena tidak mendengar Allah. Itu awal dari kejatuhan dalam dosa. Mengapa perlu keselamatan? Karena manusia meskipun punya telinga, tidak mampu mendengar Allah. Adam dan Hawa yang walaupun mereka tidak berdosa di awal, mereka malah membuka telinga mereka kepada suara lain. Suara lain itu adalah iblis bagi Hawa, tapi bagi Adam, suara lain itu adalah suara Hawa. Bagi Adam, suara lain itu adalah suara Hawa itu sendiri. Karena Hawa menawarkan kepadanya supaya dia makan. Jadi ada dua di sini suara lain yang dikatakan dalam Alkitab yang tidak boleh didengar, yaitu suara iblis dan juga suara manusia. Jadi apalagi manusia yang sudah jatuh di dalam pencobaan dan dosa. Mereka tidak. Saya himbau kepada sahabat semua yang ada di YouTube ya. Saya sekali lagi menghimbau, tolong jangan sampai ada yang melemparkan HP-nya ya. Sepusing-pusingnya kita jangan sampai HP jadi korban ya. Setuju ya? Jangan dilempar itu HP, lebih baik lempar kunci dongkrak aja udah. Oke? Spontan berkata, jangan sekali-sekali hal itu terjadi kepadamu. Tapi Yesus berkata, enyahlah iblis, karena engkau memikirkan pikiran manusia. Kalau begitu, semua pikiran manusia sudah disetarakan dengan pikiran-pikiran pemberontak. Mengapa? Karena manusia sudah berdosa. Oleh sebab itu, barang siapa yang dapat mendengar, yang masih bisa mendengar firman Allah, maka mereka mempunyai kesempatan untuk beroleh keselamatan. Disinilah respon terhadap kasih karunia Allah. Jadi barang siapa mendengar, dia menjadi bertobat. Barang siapa bertobat, hatinya disucikan. Dan ini janji di mana Allah akan memberikan rohnya kepada manusia. Itu yang diulang di dalam kitab para nabi. Roh itulah yang menyebabkan seseorang dapat hidup yang kekal. Nah, segitu dulu Bang Suma, nanti dilanjut. Kembali ke Bang Suma. Oke, baik. Jadi di Islam itu ketika urai yang tadi itu saya katakan ya, bahwa memang hanya Islam. Tak ada kelompok lain di luar Islam, hanya Islam yang selamat. Di luar Islam itu hanya angan-angan saja. Karena Elohim tidak pernah menjanjikan kepada penyembah Yesus. Yesus tidak pernah menjanjikan kepada penyembahnya keselamatan. Itu tidak pernah. Hanya di Islam. Al-Quran menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diriwayatkan oleh Al-Hakim Ahmad At-Tabrani dari Ibnu Abbas, Rasulullah mengatakan para syuhada berada di tepi sungai dekat pintu surga. Mereka berada dalam sebuah kubah yang hijau, hidangan mereka keluar dari surga itu tiap pagi dan juga petang. Lalu diriwayatkan juga kemudian oleh Muslim, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tidak ada seorang yang telah mati dan memperoleh kenikmatan di sisi Allah kemudian ingin kembali ke dunia kecuali orang yang mati di dalam memperjuangkan agama Islam. Dan orang-orang ini kemudian ingin kembali hidup di dunia, kemudian untuk mati lagi. Kenapa itu terjadi kata Rasulullah? Karena besarnya mati dalam berjuang dan memperjuangkan dinul Islam. Jadi Allah menjanjikan keselamatan, lalu kemudian baginda Rasulullah juga menyatakan itu. Allah mengatakan orang yang mati di dalam ajaran Islam, orang yang mati di dalam jalan yang ditunjukkan oleh Allah, berjuang dia untuk meneguhkan akidah Islamnya, mati surga. Bahkan kalau kita lihat di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, di situ diterangkan bahwa telah diceritakan kepada kami, Rauh telah menceritakan kepada kami Auf dari Hasna bin Muawiyah dari Bani Syuraim berkata, telah menceritakan kepada kami pamanku berkata, aku berkata wahai Rasulullah, siapa yang ada di surga? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, yang ada di surga itu adalah nabi-nabi. Lalu orang-orang yang mati berjuang di dalam ajaran agama Islam. Dan yang ketiga adalah bayi lelaki dan bayi perempuan yang mati pada saat bayi. Inilah golongan-golongan yang ada di surga. Jadi umat Islam yang berjuang menegakkan agama Islam mati surga. Jelas tuh. Hadisnya Rasulullah menyatakan, Al-Quran pun mengatakan demikian. Nah, kita rindu mendengarkan dari seorang pastor saudara kita ini untuk menunjukkan data konkret bahwa orang yang menyembah Yesus seperti yang dianut oleh Kristen itu ada jaminan keselamatannya. Kalau cuma ngambang sana sini itu berarti masih abu-abu. Seperti Islam kan jelas tuh, anaknya, istrinya sama-sama masuk ke dalam surga. Orang yang berjuang mati di dalam ajaran Islam mati masuk ke dalam surga. Orang yang menyembah Yesus, ibadah hari Minggu, makan babi, tidak sunat, mana? Sedangkan Pak Pendeta tadi dengan 3 kali ya, dia mengulang. Yohanes 3 nomor 16. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Padanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Sedangkan kalau orang percaya kepada Yesus, mustahil jadi Kristen. Mustahil. Apa kira-kira yang membuat orang percaya kepada Yesus sampai menjadi Kristen? Tak ada. Orang menyembah Yesus bukan karena percaya kepada Yesus. Karena Yesus tidak pernah memerintahkan sembahlah aku. Orang kemudian ibadah minggu bukan karena percaya kepada Yesus. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan percayalah dan pergilah untuk ibadah minggu. Tak pernah. Orang yang merayakan Natal tidak pernah kemudian Yesus jamin keselamatan. Karena percaya kepada Yesus tidak pernah Yesus mengajarkan untuk Natal. Percaya kepada Yesus tidak akan menghantarkan orang makan babi. Karena Yesus tak pernah ngajarin. Percaya kepada Yesus tidak akan mengantarkan orang tidak sunat. Karena tak ada yang ngajarin. Percaya kepada Yesus tidak akan mengantarkan orang untuk ibadah di gereja. Karena Yesus tak pernah ngajarin. Percaya kepada Yesus tidak akan mengantarkan orang itu percaya kepada surat-surat Paulus. Karena Paulus tidak pernah mengajarin. Jadi percaya kepada Yesus tidak akan mengantarkan orang itu menjadi Kristen, menjadi Katolik, menjadi Protestan, menjadi Advent, menjadi apapun dalam penyembahan terhadap Yesus. Itu jelas tuh. Berbeda dengan Al-Quran. Innani anallah, la ilaha illa ana, wa'budni. Jelas itu. Sembahlah aku. Apa ketika ia disembah? Maka orang-orang akan diselamatkan. Kita rindu. Kebetulan saudara kita ini seorang pastor yang baik. Kita rindu dari lisan beliau bisa menunjukkan kepada kita nih. Udah 2000 tahun orang menyembah Yesus. Tapi jatah keselamatan penyembah Yesus itu mana di Bible? Di situ Yohanes 3 nomor 16. Barang siapa percaya kepada Yesus tidak binasa. Kalau percaya kepada Yesus pasti masuk Islam. Karena Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang engkau utus. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan dan Tuhan dikenal satu-satunya Tuhan, tak boleh diganggu-gugat.
Berarti Islam lah itu. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Jadi kalau mau selamat, dan kalau percaya kepada Yesus, maka mengantarkan orang itu menjadi Islam. Gak mungkin menjadi Kristen. Mustahil. Apa yang menyebabkan orang menjadi Kristen? Tak ada. Oh, karena Yesus mana. Ada. Dan kita rindu, mudah-mudahan malam ini ada data yang belum pernah Bang Suma pelajari di Bible, dan ternyata terselip, lembarannya robek. Sampai Bible yang saya baca itu tidak lengkap. Dan malam ini ternyata lembaran yang robek di Bibelnya Bang Suma itu ternyata ditemukan di Bibelnya Pak Pastor, supaya malam ini kita bisa menemukan bahwa keselamatan itu ada di Kristen dengan alasan Yesus mengajarkan bla 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 bla. Ingat kata Tuhan di dalam Yohanes 3 nomor 16, kalau ini adalah firman Tuhan menurut Yesus, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya ini, kepada Yesus, maka tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Apa yang Yesus katakan sehingga mengantarkan orang Kristen menyembah kepada dirinya? Silakan. Itu dari saya memulai biar panas sedikit supaya teman-teman juga semangat tidak mengantuk. Demikian Pak Pastor dan teman-teman yang lain. Silakan. Oke, terima kasih pemanasannya Bang Suma. Jadi, Iya. terima kasih apa yang sudah disampaikan tadi. Jadi saya menjawab tentang keselamatan yang dimaksud di dalam Alkitab, atau tadi berhubungan dengan, saya mulai dengan kematian. Tadi kan ada yang disampaikan di awal tadi, mengapa harus ada kematian. Jadi yang pertama, Alkitab menyaksikan bahwa manusia yang berdosa hukumnya harus mati. Jadi yang mati itu adalah orang yang berdosa. Tetapi Alkitab membuktikan bahwa karena kasih Allah kepada manusia mulai dari awal, maka inti dari seluruh hukum Allah itu, baik hukum Taurat maupun Injil, adalah kasih. Jadi kasih Allah bukan kasih manusia. Jadi kasih Allah itu memberitahukan kepada kita bahwa manusia tidak jadi mati, tetapi dikorbankan yang lain yang tidak berdosa. Jadi di sini catatan penting bahwa Allah tidak membunuh orang yang berdosa sebelum tiba masa penghakiman. Justru orang yang berdosa, maksudnya kita yang masih hidup dalam tubuh, kita berdosa. Allah hendak menyelamatkan kita dengan cara mengorbankan yang lain yang tidak berdosa. Itulah pernyataan-pernyataan di dalam kitab-kitab sebelumnya yang menyatakan bahwa selalu ada kurban penghapus dosa. Jadi kurban penghapus dosa itu harus selalu mati. Tetapi kemudian kita jadi mengerti kalau kita menelusuri semua rancangan keselamatan Allah ini, yang mati itu pada akhirnya adalah anak domba yang disiapkan oleh Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus yang kepadanya diberikan tubuh. Jadi pelambangan anak domba itu adalah kurban untuk menggantikan manusia yang harus mati karena dosanya, maka yang tidak berdosa menjadi mati. Nah, mengapa Yesus Kristus memenuhi persyaratan untuk pengampunan dosa itu atau kurban pengampunan dosa itu? Karena jawabannya satu-satunya adalah Yesus tidak pernah berdosa. Jadi karena dia tidak berdosa, meskipun dia mati karena cara Allah untuk menggantikan kita, itu berarti pernyataan kasih dari Allah. Jadi manusia yang tadi berdosa itu mendapat kesempatan untuk hidup karena tidak ada jalan lain. Baik dari manusia itu sendiri, dan apalagi kalau kita datang kepada Allah, jalan apa yang engkau sediakan supaya kami diselamatkan? Maka Allah berfirman, jawaban sesuatunya adalah melalui Kristus yang telah dia sediakan, yaitu anaknya itu untuk menjadi kurban. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berhubungan dengan keselamatan dalam Alkitab, sasarannya bukanlah agama. Jadi kalau Bang Suma berkata, di mana di dalam Kristen, maksudnya kalau misalnya orang percaya kepada Yesus, maka keselamatan itu ada di dalam Kristen. Sebenarnya jawaban di dalam kitab itu, kalau dikatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tapi bukan keselamatan adalah orang Yahudi. Kalau keselamatan misalnya datang dari para pengikut Kristus, bukan berarti keselamatan para pengikut Kristus. Tapi keselamatan itu dibawa melalui para pengikut Kristus. Tapi ceritanya begini, harus diketahui bahwa ketika Allah berfirman, pertama dia berfirman dengan perkataan, kemudian firman yang diucapkannya itu dicatat oleh para nabi, dan kemudian isi dari firman yang diucapkan dan dicatat itu ternyata adalah firman yang menjadi manusia atau firman hidup, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus yang telah mati, dikubur dan hidup kembali itu adalah firman Injil atau firman kehidupan yang menyatakan bahwa yang mati menjadi hidup. Itulah yang menyebabkan pada akhirnya kita mengerti mengapa Injil harus diberitakan kepada seluruh dunia. Sedangkan sebelumnya hukum Taurat tidak disuruh diberitakan kepada seluruh dunia, tetapi hanya kepada bangsa Israel. Diulang supaya mereka bisa hidup di dalamnya. Jadi di sini kita melihat perbedaan bagaimana maksudnya panggilan dari Allah kepada setiap orang yang berdosa bukan untuk memeluk salah satu agama, tapi hanya satu, untuk mengikut Kristus. Di sana perbedaannya Bang Suma dan teman-teman. Jadi Yesus itu, dia datang bukan untuk mendirikan salah satu agama. Dia juga bukan pengikut salah satu agama. Tapi dia datang untuk menyatakan penggenapan dari apa yang sudah difirmankan melalui para nabi. Nah, mungkin di sini letak perbedaan terus yang apabila dicari kesamaannya, itu berbeda. Tapi kalau misalnya perbandingan antara agama, itu di sana terus ada konflik atau perdebatan yang seperti memaksakan bahwa begini jalan yang benar atau begitu jalan yang benar. Di dalam Alkitab, dia tidak akan berada di salah satu pihak agama manapun yang ada sampai hari ini. Meskipun agama Kristen sekalipun. Maksudnya karena agama Kristen memegang erat bahwa yang menjadi kitab sucinya adalah Alkitab. Alkitab itu adalah kebenaran yang tidak memihak kepada kelompok manapun. Karena dia ada
atau dia ditulis untuk semua orang, bukan untuk kelompok tertentu, bahkan bukan untuk orang Kristen. Jadi karena itu apa yang dinyatakan Alkitab mengenai keselamatan jelas sebenarnya di sini. Tadi saya sudah beritahukan langkahnya itu mengapa harus kasih, itu dimulai dari Allah. Jadi manusia telah kehilangan kasih dan telah kehilangan hidup. Yang kedua, mengapa harus melalui kematian atau pengorbanan? Karena memang kita yang harus mati, tetapi Allah mengganti kita supaya kita tidak mati. Karena memang itu maksud dari pengampunan dosa. Dan yang ketiga, Allah memberikan rohnya supaya kita mendapat meterai atau jaminan. Kita mendapat jaminan meskipun kita di tengah-tengah dunia di mana tidak ada satu orang pun yang menjadi pembela dari setiap orang yang percaya itu. Karena Allah menyediakan pembela sendiri karena penuduh itu sebenarnya bukan manusia melainkan iblis. Nah, di sana sebenarnya perkara dari keselamatan itu, jadi keselamatan itu masalah utamanya adalah karena ada pencobaan. Pencobaan lebih tua daripada dosa. Jadi sebelum ada dosa, pencobaan lebih dulu. Jadi pencobaan itu hanya diberikan kepada orang yang tidak berdosa. Jadi sesudah manusia berdosa, maka manusia itu tidak mungkin dicobai lagi kecuali dia mendapat pengampunan dosa. Maka orang-orang yang mendapat pengampunan dosa, mereka akan dicobai lagi tujuannya untuk dijatuhkan. Apabila mereka jatuh, maka mereka berdosa. Oleh sebab itu, Allah memberikan jaminan kepada orang-orang yang telah menerima pengampunan dari Kristus atau dari Injil, yaitu rohnya. Rohnya itulah yang mendampingi setiap orang agar mereka dapat hidup sebagaimana yang telah dia janjikan. Dan dia inginkan juga di dalam rancangannya bahwa setiap orang yang mengikut Kristus, mereka beroleh keselamatan. Jadi di sini bukan menjadi, kalau misalnya Bang Suma berkata, di mana itu ayatnya atau ada ayat yang baru yang diberikan. Kalau misalnya kita keliling di situ, fokus dari Alkitab bukan kepada, sasarannya bukan kepada kelompok agama, tapi sasarannya kepada orang yang berdosa. Nah, ada satu lagi, bagian yang kedua itu adalah tentang ibadah. Dalam Alkitab, ibadah itu, semula ibadah itu menyatakan tindakan manusia untuk mendapat pengampunan dosa. Jadi dia berusaha beribadah supaya diterima oleh Allah. Tetapi ternyata inti daripada ibadah itu adalah iman atau percaya. Makanya kata percaya itu penting sekali di dalam Alkitab. Jadi percaya kepada apa? Percaya kepada jalan Allah. Jadi kalau Allah sudah berbicara, manusia harus percaya kepada apa yang dia firmankan. Itu yang terbukti di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, ketika Yesus berkata, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku, maksudnya karena jalan yang disediakan Allah itu ada di dalam Kristus. Jadi percaya apa sekarang? Percaya itu adalah percaya bahwa kita dibebaskan dari dosa oleh Allah. Bukan karena kita membebaskan diri dari dosa. Jadi logikanya begini, apabila manusia berusaha untuk menguduskan diri di hadapan Allah, dia pasti gagal. Tetapi apabila Allah menguduskan seseorang, maka orang itu pasti kudus. Karena itu tindakan Allah. Jadi keselamatan di dalam Alkitab adalah perbuatan Allah kepada manusia yang berdosa, bukan perbuatan manusia yang berdosa untuk berkenan kepada Allah. Kembali kepada Bang Suma. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Pastor. Jadi sangat menarik ya paparan keselamatan bukan karena agama, keselamatan bukan karena kelompok dan seterusnya. Tapi Kristen itu agama, Kristen itu kelompok. Itu masalahnya itu di situ. Lalu kemudian Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa surga itu hanya mereka yang taat kepada Tuhan yang bisa menyentuh surga. Taat kepada Tuhan itu bukan halu, bukan iming-iming, bukan hurafat, bukan angan-angan kosong, bukan janji-janji setan. Taat kepada Allah itu harus terimplementasi dalam rutinitas ritual keagamaan. Ritual keagamaan itu harus berlandaskan atas perintah Tuhan yang disampaikan melalui para nabi, termasuk melalui Yesus. Di luar daripada itu, maka Al-Quran akan menjadi batu sandungan. Al-Quran mengatakan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Bukti, Kristen menyembah Yesus, Kristen kemudian ibadah minggu, Kristen kemudian makan babi, Kristen tidak bersunat, bla 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 bla, sama dengan Kristen. Sekarang permasalahannya, kalau bukan iblis yang menjanjikan itu, lalu siapa? Siapa yang menjanjikan? Keselamatan ada di Kristen. Yang menjanjikan siapa? Yesus tidak menjanjikan kepada penyembahnya. Lalu siapa? Yesus tidak menjanjikan yang ibadah minggu. Lalu siapa? Yesus tidak menjanjikan kepada yang tidak bersunat. Lalu siapa yang menjanjikan itu semua? Sampai nyaman kali menyembah anak orang. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji kepada mereka, membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Bahkan Al-Quran lebih jauh mengatakan, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da.
wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, apa yang mereka sembah justru menjadi musuh bagi mereka. Yesus akan menjadi musuhnya Kristen. Dan apa yang mereka sembah akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Kristen akan diusir. Karena mereka memuji Yesus dan Yesus mengingkari pemujaan-pemujaan itu. Matius 7 nomor 22, nomor 23. Pemujaan-pemujaan yang dilakukan oleh Kristen. Di situ Yesus kemudian mengingkari. Anda aja kata Yesus, aku tak mengenal kalian. Ini Al-Quran menguraikan itu. Dan untuk kemudian mendeteksi awal daripada kebenaran Al-Quran ini yang menjanjikan keselamatan kepada pengikutnya, coba kita lihat apa kata Yesus. Mohon maaf nih, mohon maaf teman-teman yang ada di bawah, mohon maaf. Yohanes 14 nomor 15, coba kita lihat. Jikalau kamu mengasihi aku, tadi Pak Pastor itu berbicara mengenai kasih. Yesus uraikan, barang siapa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya ulang lagi. Yohanes 14:15. Jikalau kamu mengasihi aku, Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Boleh dong kita minta dari pastor, mana perintah Yesus untuk menyembah Yesus? Boleh dong kita minta kepada Pak Pastor, mana perintah Yesus untuk ibadah hari Minggu? Boleh dong kita minta kepada pastor, mana perintah Yesus untuk mengkitabkan surat-surat Paulus? Boleh dong. Ini ranah diskusi. Kalau Al-Quran, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Perintah Allah untuk ikut kepada siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala perintah Yesus kalau diurunut dari A sampai Z, tidak akan mengantarkan orang sampai kepada menyembahnya. Kalau perintah Yesus diurut dari A sampai Z, tidak akan mengantarkan orang percaya kepada Paulus. Tidak mengantarkan kemudian manusia menyembahnya, ibadah minggu, Natalan, dan seterusnya. Tak ada perintah Yesus yang berkaitan dan bersentuhan dengan kaidah Kristen hari ini. Tak ada. Tak ada satupun. Kecuali Bible yang saya baca ini pernah sobek 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, sehingga saya tidak tahu. Tapi nanti untuk yang kedua kalinya kita minta kepada pastor. Tadi keselamatan tak ada. Sekarang perintah Yesus menyembah Yesus mudah-mudahan ada. Tadi satu enggak ada. Janji keselamatan dari Yesus kepada penyembahnya tak. 14:15. Jika engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tapi kalau ternyata orang menyembah Yesus bukan karena perintah, orang ibadah minggu bukan karena perintah, orang makan babi bukan karena perintah, orang kemudian tidak bersunatkan bukan karena perintah Yesus, maka Kristen ini sama dengan antikristus. Wajar kalau Yesus mengusir. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Wajar kalau ternyata Pak Pastor tidak akan dan tidak pernah bisa menunjukkan perintah Yesus untuk menuhankan dia. Wajar diusir. Tapi kita tunggu dulu teman-teman, jangan buru-buru. Minum air putih dulu, duduk yang tenang. Mudah-mudahan pastor kita pada saat ini punya kesempatan, dan inilah saatnya Kristen menerima hadiah dari Yesus, bahwa ternyata ke gereja membawa kemudian buku Bible itu adalah perintah Yesus. Karena Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan salah satu perintah Yesus itu adalah agar manusia percaya kepadanya. Di mana tertulis itu? Diterangkan dalam Yohanes 14:12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Pergi kepada Bapa berarti Bapa yang menjadi acuannya. Tak ada yang boleh keluar daripada perintah Bapa. Nah, mana perintah Bapaknya? Untuk menyembah Yesus. Itu poinnya. Yohanes 11 nomor 42. Yesus mengatakan, sekali lagi saya katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan perintah Yesus itu jelas adalah ingin dipercaya. Percayalah kepadaku, kata Yesus. Percaya kepada Bapakku dan juga percaya kepadaku. Di dalam Yohanes 11:42. Di situ dikatakan bahwasanya, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, kata Yesus. Tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Jadi Yesus berkata agar dirinya dipercaya. Dipercaya sebagai apa? Dipercaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mengatakan supaya orang percaya kalau dirinya itu adalah utusan Tuhan. Kalau orang Kristen percaya Yesus itu utusan Tuhan, tidak mungkin ke gereja. Kalau orang Kristen percaya
Apa yang Yesus katakan bahwa dia mau dipercayai sebagai utusan Tuhan, mustahil Kristen menyembah Yesus. Mustahil. Nah, sekarang kita minta kepada Pak Pastor, mungkin ada yang alpa dari mata pelajaran Bang Suma. Jaminan keselamatan untuk Kristen itu karena Yesus sendiri yang memberikannya. Aku menjamin keselamatan hidup kekal kepada yang menyembahku. Lalu kemudian itu tidak ditemukan dan itu tidak Pak Pastor sampaikan karena memang nggak ada. Yang kedua, tunjukkan kemudian perintah Yesus untuk menyembahnya. Mudah-mudahan saya kalah data. Kalau Pak Pastor menang data, berarti kita tutup buku, diskusi kita tutup. Kalau memang ada jaminan keselamatan perintah Yesus untuk menuhankan dirinya, maka kita berhenti. Dan saya tidak akan lagi untuk berdebat. Demikian, silakan Pak Pastor. Ya, makasih Bang Suma. Jadi teman-teman, sebenarnya pasti diskusi ini tidak habis-habisnya di antara semua orang karena ada terus yang akan dipertanyakan. Apalagi di antara kita kalau kita berbicara logika kita masing-masing. Nah, apa yang mau saya antarkan di sini, saya luruskan dulu tentang sudut pandang. Istilah menyembah di dalam Alkitab yang dinyatakan oleh Yesus Kristus bukan menyembah dalam pengertian agama-agama. Karena Yesus berkata bahwa sudah tiba, akan tiba dan sudah datang waktunya penyembah-penyembah yang dikenan oleh Allah itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, dari yang pertama tadi kan Bang Suma berkata bahwa saya tidak berbicara soal, saya tidak menyatakan tentang keselamatan, tidak ada keselamatan. Sebenarnya ini sudah jelas dalam Alkitab, karena keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun. Itu kesaksian Alkitab. Dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, maksudnya Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Dan itu sebabnya kita mendapatkan informasi ini, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Jadi sampai kepada Bapa itu sebenarnya wujud dari keselamatan itu. Nah, jadi di sini sebenarnya soal sudut pandang. Karena Bang Suma berkali-kali berkata, ayo dong, maksudnya tunjukkan kepada saya bahwa Yesus itu mau menyatakan dirinya sebagai yang disembah. Nah, yang pertama, dalam Alkitab memberitahukan bahwa yang meminta supaya dirinya disembah itu adalah iblis. Itu di dalam Matius pasal 4. Iblis itu meminta supaya dia disembah, tapi Yesus tidak pernah meminta dirinya untuk disembah. Jadi perlu catatan ini kepada semua teman-teman yang sedang memperhatikan atau mempelajari Alkitab. Mari melihat bahwa sebenarnya kehadiran Kristus untuk menunjukkan pertentangan sebagaimana yang sudah dibuatkan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 6 ya ayat 15, yaitu keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala iblis sebagai nubuatan yang memastikan bahwa Yesus Kristus sang keturunan perempuan itu mengalahkan iblis. Jadi ini permusuhan yang hebat sebenarnya. Permusuhan itu karena semua yang dilakukan oleh iblis adalah pertentangan kepada Allah dan firman-Nya. Oleh sebab itu Yesus datang untuk menyatakan pertentangan itu, bahwa pertentangan yang dibuat oleh iblis adalah kalah telak. Jadi Yesus datang untuk mengalahkan iblis pertama-tama melalui seluruh pencobaan yang ditawarkannya. Jadi salah satu itu karena iblis meninggikan diri. Ini persoalan iblis, ini persoalan malaikat yang jatuh itu. Oleh sebab itu jalan sesuatunya untuk mengalahkan kesombongan, yaitu kerendahan. Jadi kalau iblis meninggikan diri, maka Yesus merendahkan dirinya menjadi manusia, menjadi seorang hamba, bahkan merendahkan diri sampai ke dunia orang mati. Tapi ternyata dunia orang mati tidak bisa menahan Kristus karena dia adalah hidup. Nah, itu yang perlu dicatat tentang maksud dari penyembahan ini. Jadi, kalau di dalam Alkitab dicek semuanya, semua yang menuntut supaya dia disembah, jadi kecuali apa yang difirmankan oleh Allah, itu adalah dari iblis. Karena Yesus datang untuk menyatakan bahwa semua memang harus menyembah kepada Allah. Nah, saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa penyembahan kepada Yesus bukan karena Yesus memintanya, melainkan karena Allah membuat orang itu menyembah kepada Yesus. Dan itu nanti yang terjadi sampai di akhir, di mana semua lutut akan bertelut kepada Yesus dan menyembahnya. Dengan lidah semua akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan, penguasa, atau raja, atau hakim. Nah, itu pernyataan Alkitab. Jadi kalau berbicara mengenai di mana di dalam Alkitab Yesus berkata bahwa sembahlah aku. Nah, itu bukan sasaran Alkitab. Jadi boleh dikatakan pertanyaan-pertanyaan itu, termasuk pertanyaan Bang Zuma, adalah pertanyaan yang tidak seperti maksud dari Alkitab dinyatakan. Oke, jadi makanya saya sudah berkata di awal, sebenarnya penyembahan itu hanya kepada Allah yang esa. Semua kita teman-teman setuju sebenarnya ini, karena persoalan doktrin, persoalan agama, persoalan yang lain. Jadi kalau itu persoalan-persoalan itu, ya masing-masing lah melihat itu. Tetapi Injil Kerajaan Allah atau Alkitab menyatakan dengan tegas, makanya saya berkata tadi tidak memihak. Yang kedua di sini, kalau Bang Zuma terus mengingatkan tentang mengapa Kristen, mengapa melakukan ini, mengapa beribadah dengan hari Minggu dan seterusnya. Nah, di sini saya tidak jawab persoalan itu karena itu persoalan agama. Tapi persoalan di dalam Alkitab justru menyatakan bahwa ibadah itu 3 hal yang sudah diperbaharui, maksudnya yang sudah dinyatakan baru oleh karena penyembahan dalam roh dan kebenaran. Yang pertama itu adalah soal tempat.
Sebelumnya ini di masa hukum Taurat. Ini hanya di masa hukum Taurat. Tempat beribadah itu ditetapkan itu adalah di Yerusalem dan di Bait Allah yang didirikan Salomo. Tidak ada di tempat lain. Di seluruh bumi tidak ada tempat yang dikhususkan oleh Allah dengan perintahnya bahwa harus beribadah di satu tempat, yaitu Bait Allah dan yang mendirikannya Salomo. Tidak boleh Daud, tidak boleh siapapun. Nah, kalau misalnya teman-teman mengecek itu, nanti akan tahu mengapa Yesus berkata, rombak Bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi ini semua sebenarnya nubuatan-nubuatan yang sudah lengkap dan yang sudah tergenapi. Jadi pertama tempat, tidak ada tempat yang dikhususkan, tapi seluruh bumi penuh kemuliaan Allah. Kalau kita mengecek itu, maka benarlah apa yang dinyatakan sebelumnya ketika Allah berfirman kepada Adam dan Hawa bahwa penuhilah bumi. Penuhilah bumi apa? Itulah kuasa yang dimaksud supaya mereka, orang-orang yang ada di dalam roh Allah, ini sebelum mereka jatuh dalam dosa. Keturunan itu adalah keturunan yang menguasai bumi agar iblis tidak bisa berkuasa di bumi. Tapi kan keboro kalah, jadi manusia itu jatuh dalam dosa, malah iblis dan semua setan-setan itu berkuasa di bumi sekarang ini. Makanya kejahatan itu memenuhi seluruh bumi. Jadi Allah punya rencana dan tidak berubah rencananya itu supaya bumi Teman-teman ada yang punya penuh kopi nggak? kemuliaannya. Itu Campur sebabnya rem. cara satu-satunya supaya Nah, bumi tuh penuh dengar kemuliaannya, beritanya ini. setiap orang yang menerima roh Nah, Allah yang melalui punya kopi berita campurnya Injil, rem. mereka ada di segala tempat. Jadi tidak ngumpul di satu tempat, Bang Zuma dan teman-teman. Nah, ini perbedaannya. Jadi itu sebabnya yang saya jelaskan di sini, bagaimana setiap orang, siapapun, bisa belajar dengan Alkitab sesuai dengan maksud dari para penulis yang diwahyukan itu kepada mereka. Gitu. Jadi selama ini kan pendekatan kita berbeda. Mungkin ini pelajaran yang terbarunya gitu kan. Atau sebenarnya pelajaran yang sudah dilupakan. Yang pertama itu tempat. Yang kedua itu soal waktu. Waktu di dalam hukum Taurat adalah hari Sabat. Jadi hari Sabat, hari ke-7, itu yang diulang. Sedangkan maksud dari Allah, hari itu adalah semua hari yang dianggapnya baik. Mengapa ada pernyataan bahwa hari yang ke-7 menjadi hari peristirahatan? Itu maksudnya supaya semua orang pada akhirnya mengerti bahwa Allah itu mengerjakan pekerjaannya dengan puncak ada damai sejahtera. Bukan kesibukan semata-mata dalam kegiatan ibadah. Jadi banyak orang mengira karena sibuk dalam kegiatan ibadah, tapi tidak sampai kepada hari ke-7. Hari ke-7 itu adalah damai sejahtera. Maksudnya, goal dari seluruh ibadah di dalam roh dan kebenaran adalah setiap orang sampai pada hari peristirahatan. Jadi hari peristirahatan dan tempat peristirahatan bukan di tanah Kanaan. Kalau bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tempat peristirahatan atau tempat perjanjian itu bukan di tanah Kanaan atau di Yerusalem sekarang. Melainkan di Yerusalem baru, karena itu hanya bayangan. Oleh sebab itu sekali lagi, tempat dan kemudian waktu itu justru semua dikuduskan oleh karena firman Allah. Itu sebabnya mengapa Yesus terus dikritik oleh ahli Taurat dan Farisi mengenai hari yang dikhususkan itu. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang berkata ganti hari Sabat ke hari Minggu, nah ini pengertian penafsiran yang berbeda. Karena Alkitab tidak pernah menyatakan salah satu hari lagi sesudah penyelesaian hari Sabat itu, bahwa semua hari bisa digunakan untuk kemuliaan Allah. Nah, di sini pengertian beribadah menurut Yesus yang dinyatakannya bukan ibadah yang maksudnya menyembah-menyembah. Ibadah yang dinyatakan oleh Yesus dalam ibadah yang baru, dalam roh dan kebenaran adalah soal memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi itu tadi yang Bang Suma tanyakan, apa perintahnya? Jadi kalau dicek perintah Yesus itu adalah pergi beritakan Injil. Jadi perintah itu dinyatakan di dalam Yohanes pasal 13 tadi, dan pasal 14 juga tadi. Di pasal 13 dikatakan lebih awal, inilah perintah baru yang kuberikan kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi ada banyak orang, kalau mereka membawa, misalnya ini karena porsi agama, dia membawa memberitakan agamanya, tetapi itu karena tujuan dirinya supaya banyak orang yang ikut dengan kelompok itu. Makanya Yesus berkata, percuma, celakalah kamu hai ahli Taurat, yang menyeberangi lautan untuk membawa satu orang menjadi pengikut agamamu. Nah, istilah agama dalam terjemahan baru sebenarnya berbeda-beda. Misalnya di Matius pasal 7, istilah agama itu sebenarnya kata lainnya adalah kesalehan atau kebenaran. Jadi bukan agama seperti definisi kita sekarang. Sedangkan di dalam Matius atau Lukas dalam 23 ayat 23 itu tentang proselyte atau bagaimana orang menjadi pengikut orang Yahudi atau menjadi Yahudi. Nah, makanya istilah agama di dalam Alkitab itu harus dicek maksudnya itu apa gitu kan. Nah, jadi di sini saya tegaskan dulu bahwa maksud dari ibadah atau perintah penyembahan di dalam Alkitab itu bukan lagi ibadah dengan ritual tadi untuk mendapat pengampunan dosa. Jadi sebenarnya yang diterangkan Bang Zuma itu atau pertanyaan itu adalah pertanyaan tentang penyembahan di dalam perjanjian lama. Sedangkan penyembahan dalam perjanjian baru lebih kepada sikap untuk tindakan kasih membawa berita Injil ke seluruh bumi. Nah, itu sebabnya Yesus itu memang disebut sebagai utusan karena dia yang menyatakan cara kerja yang benar menurut yang Allah mau. Kan begini, di dalam Alkitab Allah yang bekerja. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, sampai hari ketujuh istirahat. Jadi Yesus berkata, karena Bapakku bekerja, aku pun bekerja juga. Kalau begitu orang yang mengikut dia harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Sebenarnya ada beberapa yang saya setujui di sana dalam pernyataan itu, tapi karena Bang Zuma kan bukan pengikut Yesus. Seandainya Bang Zuma pengikut Yesus, ada beberapa hal yang saya katakan hampir-hampir saja ia dapat beberapa pengertian di sana. Tapi memang masih jauh karena beda pendekatan.
Kalau misalnya dapat pendekatan yang pasti tentang bagaimana mengikuti Yesus menurut cara Alkitab, bukan menurut cara kelompok agama, maka kita mulai ketemu di sana. Nah, itu yang sebenarnya saya bagikan Bang Zuma. Jadi berbeda dengan yang Bang Zuma lagi sorotin itu, yang saya jelaskan ini tentang cara penyembahan yang benar di dalam Alkitab, bukan seperti penyembahan yang sebelumnya untuk mendapat pengampunan dosa, tapi penyembahan di dalam Perjanjian Baru adalah penyembahan atau ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah dihapuskan dosanya. Itulah keselamatannya. Jadi keselamatan itu diberitahukan kepada seluruh dunia. Itulah ibadahnya. Kembali kepada Bang Zuma. Makasih. Iya. Jadi kita diajak tamasya oleh Pak Pastor kita ini, tamasya, tapi tidak sampai ke tujuan, hanya keliling-keliling di atas mobil aja kita. Jadi gini, saudara-saudara sekalian, ini sesi kedua, pertanyaan kedua. Saya tidak perlu ditanya, karena kalau pertanyaan yang sama, mana keselamatan dalam Islam? Sebelum saya bertanya, saya uraikan dulu. Keselamatan dalam Islam itu ini. Mana perintah Allah untuk menyembah dirinya? Sebelum saya bertanya, mana perintah Yesus menyembah dirinya? Saya udah jelaskan dulu. Ini. Nah sekarang Pak Pastor ini, keselamatan itu adalah pergilah ke seluruh dunia memberitakan Injil. Apa itu? Apa yang mau diberitakan? Selamat pagi teman-teman. Ya, selamat pagi. Aku ingin memberitakan Injil. Apa itu? Apa? Apa yang mau diberitakan? Yang mana itu yang mau diberitakan? Yang mana? Yang mau diberitakan itu yang mana? Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu yang Yesus maksud, beritakan Injil. Kayak datang orang-orang barat ke Indonesia memberitakan Injil. Apa itu beritanya? Bla 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 bla, cak cak cak. Ternyata endingnya masuk ke gereja menyembah Yesus. Waduh. Beritakan Injil ke seluruh dunia. Apa itu? Kalau kita tidak percaya Yesus, mati di dalam dosa. Jadi apa solusinya? Pergi ke gereja menyembah. Siapa disembah? Yesus. Loh, ini yang aku tanya. Pak Pastor seakan-akan ingin menghilangkan gereja di atas muka bumi ini. Seakan-akan ingin menghilangkan Jumat Minggu. Tidak mau disinggung. Mereka sudah bercantik diri. Ada yang tidak mandi, ada yang tidak bla 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 untuk ke gereja menyembah Yesus. Ini yang sedang kita kaji. Keselamatan. Kalau hanya memberitakan Injil, ya nggak usah ke gereja kalau begitu. Bongkar semua gereja. Ke pasar-pasar aja beritakan surah-surah Paulus. Baca di sana. Kalau itu yang dimaksud. Ini perintahnya Yesus loh. Sampai-sampai bawa persembahan kepada iblis, Bapak Pastor kita ini. Nyaliban, keselamatan, anak orang dibilang anak domba. Domba itu binatang, anak Maria dibilang anak binatang. Itu kelewatan itu. Dikatakan keselamatan bukan karena agama. Kata siapa? Keselamatan itu karena agama. Tidak ada orang di atas muka bumi ini selamat karena bukan agama. Agama itu adalah aturan yang tidak kacau, yang membuat orang damai, sejahtera, shalom. Nggak bisa masuk ke sana, karena kapan masuk ke sana jadinya Islam. Nanti mualaf semua orang di gereja. Tidak ada lagi jemaat. Agama itu shalom. Yeremia 29 nomor 11. Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan shalom, rancangan damai sejahtera, rancangan tentang Islam. Jadi kalau membahas tentang agama, larinya ke Islam. Karena agama yang lebih baik dari agama Yahudi, yaitu Islam. Tidak ada agama yang lebih baik daripada agama Islam. Sedangkan Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari agama Yahudi, ahli Taurat, kau tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi mau gimana? Seakan-akan Kristen ini nggak dianggap oleh saudara kita, Pak Pastor. Coba kita lihat, Pak. Agama itu mengantarkan kita kepada siapa? Yohanes 5 nomor 29, Pak. Ini ucapan Yesus loh. Malu kita. Mengaku-ngaku pengikut Yesus, tapi lupa Yesus itu mengajarkan agama. Pak Pastor mengatakan di buletinnya tadi, bahwasanya Bang Suman nggak ngerti. Bang Suman nggak paham karena bukan pengikut Yesus. Hei, tunggu dulu Pak Pastor, hati-hati. Saya ini pengikutnya kalau kita berbicara mengenai kaidah keagamaan. Saya pengikutnya, Pak Pastor bukan. Justru Pak Pastor ini tadi mutar kemana-mana. Tidak menjelaskan hubungan Yesus dengan Kristen itu apa. Bapak hanya menjelaskan tentang doktrin, dogma. Hubungannya loh. Hubungan paling dekatnya Yesus dengan Kristen itu apa? Jadi kita temukan dari uraian Bapak tadi. Yohanes 5 nomor 29. Dan mereka yang telah berbuat baik. Itu amal. Amal ini diperoleh untuk takaran baik itu adalah Tuhan. Takaran baik itu adalah ketetapan Tuhan. Contoh, jangan engkau makan babi. Orang yang makan babi tidak baik. Kenapa? Karena melanggar aturan agama. Orang yang tidak makan babi baik. Kenapa? Karena mengikuti aturan agama. Jadi orang berbuat baik itu takarannya agama. Bukan takarannya doktrin. Yohanes 5 nomor 29. Konon itu ucapan Yesus loh Pak Pastor.
Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Ayo. Siapa bilang menyembah Yesus itu baik? Siapa bilang ibadah minggu itu baik? Siapa bilang makan babi itu baik? Siapa bilang Natalan itu baik? Siapa bilang tidak bersunat itu baik? Siapa yang bilang? Mana tolak ukurnya? Menyembah Yesus mana tolak ukurnya? Ada. Berarti menyembah Yesus itu tidak baik. Sedangkan kata Yesus, Yohanes 5 nomor 29. Pada hari kiamat semua orang mati. Bangkit kemudian kata Yesus. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dari perut bumi dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Menyembah Yesus itu baik atau jahat? Ada yang bisa jawab saya? Netizen di bawah. Menyembah anak Maria itu, beribadah, menganggap anak Maria itu jelmaan Tuhan, inkarnasi Tuhan itu baik atau tidak? Itu sebuah kejahatan. Menyembah anak orang itu kejahatan. Menyetarakan anak orang dengan pencipta alam semesta itu adalah sebuah kejahatan. Kalau menyetarakan, bahkan mengatakan Yesus itu adalah teofani. Yesus itu adalah Tuhan yang berkenosis menjadi manusia. Nah, ajaran Yesusnya sedemikian itu nggak ada. Sebab anak manusia akan datang dan dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Menurut amalan, berarti menurut agama. Pengkhotbah 12 nomor 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Tapi Rabbul Jalil yang berlaku atas segala sesuatu, baik sesuatu yang tersembunyi, baik itu baik maupun itu jahat. Agak tuh. Bahkan di dalam kitab saudara yang dituliskan 100 tahun setelah Yesus tak ada. Di dalam kitab Wahyu nomor 22 nomor 12, sesungguhnya aku akan datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Ayo. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Mengenal Yesus yang engkau utus. Islam, hidup keberagamaannya, rutinitas ritualnya, mengakui Yesus manusia, nabi, rasul yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi dan rasul. Itu hidup kekal. Menurut siapa? Menurut Yesus. Tertulis di mana? Yohanes 17 nomor 3. Masa sampai segininya kita ngajarin seorang pastor? Itu hidup kekal. Dan itu dialami. Dan itu dilakoni. Dan itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya umat Islam. Lalu ketika Yesus datang membalaskan perbuatan orang menurut perbuatannya masing-masing, Kristen ini dibalas dengan balasan apa kira-kira? Kita tidak mengarang. Kita tidak menduga-duga. Dan kita tidak berangan-angan tentang Kristen. Sudah tertulis jelas. Yesus membalaskan dengan pengusiran sebagai pelaku kejahatan. Di mana tertulis? Matius 7, nomor 22 sampai nomor 23. Pada waktu itu banyak orang akan berkata, Tuhan, 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 bukankah kami telah bernubuat, bermujizat, mengusir setan demi namamu, Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Kepada siapa? Kepada Kristen. Enyahlah daripadaku, aku tak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kejahatan berdasarkan Matius 13:50 akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi Pak Pastor bukannya menyajikan kepada kita bukti keselamatan dari Kristen, dari Yesus untuk Kristen. Justru Bang Suma yang membuktikan data Kristen mewarisi neraka berdasarkan Bible, dan itu pernyataan Yesus itu sendiri. La haula wala quwata illa billah. Padahal tema ini Pak Pastor yang memilih kalau nggak salah. Saya cuma ngikut aja. Di dalam kitab saudara Yesus menerangkan keselamatan berdasarkan perbuatan. Bukan berdasarkan angan-angan. Kalau berdasarkan perbuatan, berarti berdasarkan perintah Yesus. Dan memang itu yang dikatakan oleh Yesus. Berapa kali harus saya katakan? Nah, lalu kemudian ada yang lucu. Pak Pendeta kemudian mengatakan, Yesus berkata, rombak bait suci ini, rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya. Kemudian pengantar buku Yohanes ini mengatakan, yang dimaksudnya itu adalah bait Allah yang adalah tubuhnya sendiri. Bahaya ini. Bahaya ini, bahaya. Kalau yang dikatakan bait suci ini adalah tubuhnya Yesus, wah, ini PR besar, kita harus mencari kulupnya. Ini bukan dimaksud tubuhnya Yesus yang adalah bait suci, bukan. Bangkit pada hari ketiga, bukan. Bukan. Ini pernyataan Yesus, benar-benar pernyataan. Jangankan rumah, orang mati aja bisa dibangun oleh Yesus. Lazarus aja yang sudah dikubur bisa bangkit oleh Yesus. Apalagi itu cuma bangunan. Kenapa? Tuhan mengatakan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu. Yang kumaksud adalah Yesus. Orang atau manusia yang berasal dari kota Nazaret. Yaitu dia sebagai perantara Tuhan. Untuk melakukan mujizat dan tanda-tanda. Dan kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan. Melalui perantaraan Yesus. Jadi kalau Yesus
mengatakan dia bisa membangun rumah atau bangunan atau bait suci dalam 3 hari, itu betul. Jangan diartikan tubuhnya yang bangkit hari ketiga. Jangan, kok lari yang ke pagan. Jangan. Lalu apa lagi tadi? Nah, di situ dikatakan lagi bahwasanya tidak ada keselamatan katanya. Selain yang diberikan kepada, apa dikatakan di kisah para pewarta nomor 4 tadi itu, kalau nggak salah nomor 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam dia. Sebab di bawah apa? Di bawah pohon, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama yang diberikan kepada manusia olehnya yang dapat diselamatkan. Loh, apa tidak mimpi pengarang kisah para pewarta ini? Ini tulisan Lukas ini, ngarang-ngarang dia. Tidak ada di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Nenekmu kiper. Orang pertama yang diberikan nama seperti dengan nama Yesus itu sudah ada tahun 500 sebelum Masehi, Cak Ayu. Namanya Yosua bin Yosadak. La haula wala quwata illa billah. Yesus itu nanti di abad ketiga, di abad pertama. Ada yang lebih dulu, namanya Yesua atau Yesus dalam bahasa Yunani. Berasal dari akar Esaus, atau dalam bahasa Ibrani Yesua Koher Kadol, atau Yosua bin Yosadak. Itu dia namanya. Seingatku itu. Jadi abad ke-5 sebelum Masehi, lebih dulu nama Yesus itu disandang sama orang lain sebelum anak tirinya Yusuf. Ngadi-ngadi nih pengarang Bible. Jadi Pak Pendeta, sekali lagi yang saya katakan, Pak Pastor, maaf, yang kita minta ini diskusi yang bisa memberikan edukasi. Bukan mutar-mutar. Yang kita minta itu hal yang betul-betul kita butuhkan sebagai warga negara yang beragama. Ini berbicara mengenai keselamatan. Kalau Anda mengatakan ibadah yang dimaksud bukan seperti ibadah-ibadah yang di agama, Paman, jadi mau diapakan itu orang yang ibadah hari Minggu? Mau diapakan itu orang yang datang di kampung-kampung, di RT-RT, di rumah-rumahnya warga bawa gitar menyanyi-nyanyi? Itu mau diapakan itu? Itu ibadah. Itu rangkaian pernyataan penghambaan diri kepada Yesus. Itu loh yang saya tanya. Mana jaminan keselamatan kepada mereka orang-orang yang capek nyanyi siang malam? Malam kudus. Padahal siang-siang dia nyanyi malam. Mana itu? Mana jaminan keselamatannya tuh? Orang-orang yang mencium patungnya Yesus. Mana jaminan keselamatan kepada mereka? Ada enggak? Kalau enggak ada, Pak Pastor, kalau cuman yang kayak tadi itu, saya mohon maaf dalam keadaan tertidur sambil renang dan dalam keadaan renang naik sepeda pun bisa menjelaskan yang kayak gitu-gitu. Yang kita minta ini pernyataan Yesus langsung, Pak. Kita enggak mau sedang bercanda ini. Bukan sedang buang-buang waktu, kita enggak. Ini Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintahnya beritakan Injil katanya ke seluruh dunia. Apa yang mau diberitakan? Beritakan bahwa aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Beritakan itu. Yesus telah datang. Yes, datang kepada siapa? Kepada Bani Israel. Dia beritakan kepada orang-orang. Wahai orang Islam, apa paman? Yesus telah datang. Datang kepada siapa? Kepada orang Israel. Menurut siapa? Menurut Yesus. Di mana dituliskan? Matius 14:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ya sudah. Beritakan aja kayak gitu. Jangan beritakan dia datang, Tuhan datang, bangkit, mati. Jangan kayak gitu-gitu. Itu bukan ajaran Yesus itu. Beritakan aja yang diperintahkan. Matius 28 nomor 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintahnya menyembah dia? Sebab itu yang harus diperintahkan. Itu yang harus diberitakan. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah segala muridku. Nah sekarang sebagai murid, mana perintahnya untuk ke gereja? Aku mau jadi murid Yesus. Tapi tunjukkan perintahnya supaya saya menyembahnya itu mana? Mana? Ada? Gak ada. Pak Pastor yang kusayangi, kita tidak sedang lagi melawak di sini. Kita sedang memberikan edukasi anak bangsa. Yang menyimak kita di sini banyak cendekiawan. Dari Islam, dari Kristen. Banyak orang-orang yang punya nama. Banyak orang-orang yang punya jabatan. Yang sedang nyimak kita ini. Dasar pijakan kita diskusi ini untuk memberikan edukasi. Bukan memuaskan birahi kita bicara, tapi sang. Kita ingin mengedukasi anak bangsa. Jaminan keselamatan dari Islam, bla 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 bla, sudah kupaparkan. Jaminan keselamatan dari Kristen itu mana? Dari Rasulullah ada. Wattabi'uni, ikutlah denganku. Jelas itu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jelas itu. Bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Jelas itu. Nah, sekarang mana? Yesus mengatakan, nah saya kasih clue-nya nih. Yohanes 10 nomor 27. Clue-nya nih. Aku mengenal pengikutku. Mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Nah, mana? Kalau Kristen itu adalah pengikut Yesus, apa yang Anda dengarkan dari mulut Yesus sehingga Anda menyembahnya? Apa? Sembahlah aku. Mana? Pergilah ke hari Minggu bila ada gereja. Mana? Jangan sunat. Mana? Makanlah babi. Mana? Aku mengenal pengikutku. Mereka mendengarkan aku. Mereka mengikuti aku. Nah, apa yang Anda ikuti sampai Anda menyembah Yesus? Yang Anda ikuti adalah instruksi Paulus. Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan... Terima kasih Bang Suma. Jadi teman-teman, sebenarnya pasti diskusi ini tidak habis-habisnya di antara semua orang karena
ada terus yang akan dipertanyakan. Apalagi di antara kita kalau kita berbicara logika kita masing-masing. Nah, apa yang mau saya antarkan di sini, saya luruskan dulu tentang sudut pandang. Istilah menyembah di dalam Alkitab yang dinyatakan oleh Yesus Kristus bukan menyembah dalam pengertian agama-agama. Karena Yesus berkata bahwa sudah tiba, akan tiba dan sudah datang waktunya penyembah-penyembah yang dikenan oleh Allah itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, dari yang pertama tadi kan Bang Zuma berkata bahwa saya tidak berbicara soal, saya tidak menyatakan tentang keselamatan, tidak ada keselamatan. Sebenarnya ini sudah jelas dalam Alkitab, karena keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun. Itu kesaksian Alkitab. Dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, maksudnya Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Dan itu sebabnya kita mendapatkan informasi ini, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Jadi sampai kepada Bapa itu sebenarnya wujud dari keselamatan itu. Nah, jadi di sini sebenarnya soal sudut pandang. Karena Bang Zuma berkali-kali berkata, ayo dong, maksudnya tunjukkan kepada saya bahwa Yesus itu mau menyatakan dirinya sebagai yang disembah. Nah, yang pertama, dalam Alkitab memberitahukan bahwa yang meminta supaya dirinya disembah itu adalah iblis. Itu di dalam Matius pasal 4. Iblis itu meminta supaya dia disembah, tapi Yesus tidak pernah meminta dirinya untuk disembah. Jadi perlu catatan ini kepada semua teman-teman yang sedang memperhatikan atau mempelajari Alkitab. Mari melihat bahwa sebenarnya kehadiran Kristus untuk menunjukkan pertentangan sebagaimana yang sudah dibuatkan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, yaitu keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala iblis, sebagai nubuatan yang memastikan bahwa Yesus Kristus, sang keturunan perempuan itu, mengalahkan iblis. Jadi ini permusuhan yang hebat sebenarnya. Permusuhan itu karena semua yang dilakukan oleh iblis adalah pertentangan kepada Allah dan firman-Nya. Oleh sebab itu, Yesus datang untuk menyatakan pertentangan itu, bahwa pertentangan yang dibuat oleh iblis adalah kalah telak. Jadi Yesus datang untuk mengalahkan iblis pertama-tama melalui seluruh pencobaan yang ditawarkannya. Jadi salah satu itu karena iblis meninggikan diri. Ini persoalan iblis, ini persoalan malaikat yang jatuh itu. Oleh sebab itu, jalan satu-satunya untuk mengalahkan kesombongan, yaitu kerendahan. Jadi kalau iblis meninggikan diri, maka Yesus merendahkan dirinya menjadi manusia, menjadi seorang hamba, bahkan merendahkan diri sampai ke dunia orang mati. Tapi ternyata dunia orang mati tidak bisa menahan Kristus karena dia adalah hidup. Nah, itu yang perlu dicatat tentang maksud dari penyembahan ini. Jadi kalau di dalam Alkitab dicek semuanya, semua yang menuntut supaya dia disembah, jadi kecuali apa yang difirmankan oleh Allah, itu adalah dari iblis. Karena Yesus datang untuk menyatakan bahwa semua memang harus menyembah kepada Allah. Nah, saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa penyembahan kepada Yesus bukan karena Yesus memintanya, melainkan karena Allah membuat orang itu menyembah kepada Yesus. Dan itu nanti yang terjadi sampai di akhir, di mana semua lutut akan bertelut kepada Yesus dan menyembahnya. Dengan lidah semua akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan, penguasa, atau raja, atau hakim. Nah, itu pernyataan Alkitab. Jadi kalau berbicara mengenai di mana di dalam Alkitab Yesus berkata bahwa sembahlah aku. Nah, itu bukan sasaran Alkitab. Jadi, boleh dikatakan pertanyaan-pertanyaan itu, termasuk pertanyaan Bang Zuma, adalah pertanyaan yang tidak seperti maksud dari Alkitab dinyatakan. Oke, jadi makanya saya sudah berkata di awal, sebenarnya penyembahan itu hanya kepada Allah yang esa. Semua kita teman-teman setuju sebenarnya ini, karena persoalan doktrin, persoalan agama, persoalan yang lain. Jadi kalau itu persoalan-persoalan itu, ya masing-masing lah melihat itu. Tetapi Injil, Kerajaan Allah, atau Alkitab menyatakan dengan tegas, makanya saya berkata tadi tidak memihak. Yang kedua di sini, kalau Bang Zuma terus mengingatkan tentang mengapa Kristen, mengapa melakukan ini, mengapa beribadah dengan hari Minggu dan seterusnya. Nah, di sini saya tidak jawab persoalan itu karena itu persoalan agama. Tapi persoalan di dalam Alkitab justru menyatakan bahwa ibadah itu 3 hal yang sudah maksudnya yang sudah dinyatakan baru oleh karena penyembahan dalam roh dan kebenaran. Yang pertama, itu adalah soal tempat. Sebelumnya ini di masa hukum Taurat. Ini hanya di masa hukum Taurat. Tempat beribadah itu ditetapkan itu adalah di Yerusalem dan di Bait Allah yang didirikan Salomo. Tidak ada di tempat lain. Di seluruh bumi tidak ada tempat yang dikhususkan oleh Allah dengan perintahnya bahwa harus beribadah di satu tempat, yaitu Bait Allah, dan yang mendirikannya Salomo. Tidak boleh Daud, tidak boleh siapapun. Nah, kalau misalnya teman-teman mengecek itu, nanti akan tahu mengapa Yesus berkata, rombak Bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi ini semua sebenarnya nubuatan-nubuatan yang sudah lengkap dan yang sudah tergenapi. Jadi, pertama tempat. Tidak ada tempat yang dikhususkan, tapi seluruh bumi penuh kemuliaan Allah. Kalau kita mengecek itu, maka benarlah apa yang dinyatakan sebelumnya ketika Allah berfirman kepada Adam dan Hawa bahwa penuhilah bumi. Penuhilah bumi apa? Itulah kuasa yang dimaksud supaya mereka, orang-orang yang ada di dalam roh Allah. Ini sebelum mereka jatuh dalam dosa. Keturunan itu adalah keturunan yang menguasai bumi agar iblis tidak bisa berkuasa di bumi.
Tapi kan keburu kalah, jadi manusia itu jatuh dalam dosa, malah iblis dan semua setan-setan itu berkuasa di bumi sekarang ini. Makanya kejahatan itu memenuhi seluruh bumi. Jadi Allah punya rencana dan tidak berubah rencananya itu supaya bumi Teman-teman ada yang penuh punya kopi kemuliaannya. nggak? Itu Campur sebabnya rem. cara satu-satunya supaya Bantu bumi gua penuh dengar beritanya kemuliaannya, ini. setiap orang yang menerima roh Nah, Allah yang punya melalui kopi berita campurnya Injil, rem. mereka ada di segala tempat. Jadi tidak ngumpul di satu tempat, Bang Zuma dan teman-teman. Nah, ini perbedaannya. Jadi itu sebabnya yang saya jelaskan di sini, bagaimana setiap orang, siapapun, bisa belajar dengan Alkitab sesuai dengan maksud dari para penulis yang diwahyukan itu kepada mereka. Jadi selama ini kan pendekatan kita berbeda. Mungkin ini pelajaran yang terbarunya gitu kan. Atau sebenarnya pelajaran yang sudah dilupakan. Yang pertama itu tempat. Yang kedua itu soal waktu. Waktu di dalam hukum Taurat adalah hari Sabat. Jadi hari Sabat, hari ke-7, itu yang diulang. Sedangkan maksud dari Allah, hari itu adalah semua hari yang dianggapnya baik. Mengapa ada pernyataan bahwa hari yang ke-7 menjadi hari peristirahatan? Itu maksudnya supaya semua orang pada akhirnya mengerti bahwa Allah itu mengerjakan pekerjaannya dengan puncak ada damai sejahtera. Bukan kesibukan semata-mata dalam kegiatan ibadah. Jadi banyak orang mengira karena sibuk dalam kegiatan ibadah, tapi tidak sampai kepada hari ke-7. Hari ke-7 itu adalah damai sejahtera. Maksudnya, goal dari seluruh ibadah di dalam roh dan kebenaran adalah setiap orang sampai pada hari peristirahatan. Jadi hari peristirahatan dan tempat peristirahatan bukan di tanah Kanaan. Kalau bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tempat peristirahatan atau tempat perjanjian itu bukan di tanah Kanaan atau di Yerusalem sekarang, melainkan di Yerusalem baru, karena itu hanya bayangan. Oleh sebab itu sekali lagi tempat dan kemudian waktu itu justru semua dikuduskan oleh karena firman Allah. Itu sebabnya mengapa Yesus terus dikritik oleh ahli Taurat dan Farisi mengenai hari yang dikhususkan itu. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang berkata ganti hari Sabat ke hari Minggu, nah ini pengertian penafsiran yang berbeda. Karena Alkitab tidak pernah menyatakan salah satu hari lagi sesudah penyelesaian hari Sabat itu, bahwa semua hari bisa digunakan untuk kemuliaan Allah. Nah, di sini pengertian beribadah menurut Yesus yang dinyatakannya bukan ibadah yang maksudnya menyembah-menyembah. Ibadah yang dinyatakan oleh Yesus dalam ibadah yang baru, dalam roh dan kebenaran adalah soal memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi itu tadi yang Bang Zuma tanyakan, apa perintahnya? Jadi kalau dicek perintah Yesus itu adalah pergi beritakan Injil. Jadi perintah itu dinyatakan di dalam Yohanes pasal 13 tadi dan pasal 14 juga tadi. Di pasal 13 dikatakan lebih awal. Inilah perintah baru yang kuberikan kepadamu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi ada banyak orang kalau mereka membawa misalnya ini karena porsi agama. Dia membawa memberitakan agamanya. Tetapi itu karena tujuan dirinya supaya banyak orang yang ikut dengan kelompok itu. Makanya Yesus berkata, percuma, celakalah kamu hai ahli Taurat yang menyeberangi lautan untuk membawa satu orang menjadi pengikut agamamu. Nah, istilah agama dalam terjemahan baru sebenarnya berbeda-beda. Misalnya di Matius pasal 7, istilah agama itu sebenarnya kata lainnya adalah kesalehan atau kebenaran. Jadi bukan agama seperti definisi kita sekarang. Sedangkan di dalam Matius atau Lukas dalam 23 ayat 23 itu tentang proselyte atau bagaimana orang menjadi pengikut orang Yahudi atau menjadi Yahudi. Nah, makanya istilah agama di dalam Alkitab itu harus dicek maksudnya itu apa gitu kan. Nah, jadi di sini saya tegaskan dulu bahwa maksud dari ibadah atau perintah penyembahan di dalam Alkitab itu bukan lagi ibadah dengan ritual tadi untuk mendapat pengampunan dosa. Jadi sebenarnya yang diterangkan Bang Zuma itu atau pertanyaan itu adalah pertanyaan tentang penyembahan di dalam perjanjian lama. Sedangkan penyembahan dalam perjanjian baru lebih kepada sikap untuk tindakan kasih membawa berita Injil ke seluruh bumi. Nah, itu sebabnya Yesus itu memang disebut sebagai utusan karena dia yang menyatakan cara kerja yang benar menurut yang Allah mau. Kan begini, di dalam Alkitab Allah yang bekerja. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, sampai hari ke-7 istirahat. Jadi Yesus berkata, karena Bapakku bekerja, aku pun bekerja juga. Kalau begitu orang yang mengikut dia harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Sebenarnya ada beberapa yang saya setujui di sana dalam pernyataan itu, tapi karena Bang Zuma kan bukan pengikut Yesus. Seandainya Bang Zuma pengikut Yesus, ada beberapa hal yang saya katakan hampir-hampir saja ia dapat beberapa pengertian di sana. Tapi memang masih jauh karena beda pendekatan. Kalau misalnya dapat pendekatan yang pasti tentang bagaimana mengikuti Yesus menurut cara Alkitab, bukan menurut cara kelompok agama, maka kita mulai ketemu di sana. Nah, itu yang sebenarnya saya bagikan Bang Zuma. Jadi berbeda dengan yang Bang Zuma lagi sorotin itu. Yang saya jelaskan ini tentang cara penyembahan yang benar di dalam Alkitab, bukan seperti penyembahan yang sebelumnya untuk mendapat pengampunan dosa. Tapi penyembahan di dalam perjanjian baru adalah penyembahan atau ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah dihapuskan dosanya. Itulah keselamatannya. Jadi keselamatan itu diberitahukan kepada seluruh dunia. Itulah ibadahnya. Kembali kepada Bang Zuma. Terima kasih. Iya. Jadi kita diajak tamasya oleh pastor kita ini, tamasya tapi tidak sampai ke tujuan, hanya keliling-keliling di atas mobil aja kita. Jadi gini, saudara-saudara sekalian, ini sesi kedua, pertanyaan kedua. Saya tidak perlu ditanya, karena kalau pertanyaan yang sama, mana
keselamatan dalam Islam. Sebelum saya bertanya, saya uraikan dulu. Keselamatan dalam Islam itu ini. Mana perintah Allah untuk menyembah dirinya? Sebelum saya bertanya mana perintah Yesus menyembah dirinya, saya udah jelaskan dulu. Ini. Nah sekarang Pak Pastor ini, keselamatan itu adalah pergilah ke seluruh dunia memberitakan Injil. Apa itu? Apa yang mau diberitakan? Selamat pagi teman-teman. Ya, selamat pagi. Aku ingin memberitakan Injil. Apa itu? Apa? Apa yang mau diberitakan? Yang mana itu yang mau diberitakan? Yang mana? Yang mau diberitakan itu yang mana? Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu yang Yesus maksud, beritakan Injil. Kayak datang orang-orang barat ke Indonesia memberitakan Injil. Apa itu beritanya? Bla 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 cak cak cak. Ternyata endingnya masuk ke gereja menyembah Yesus. Waduh. Beritakan Injil ke seluruh dunia. Apa itu? Kalau kita tidak percaya Yesus, mati di dalam dosa. Jadi apa solusinya? Pergi ke gereja menyembah. Siapa disembah? Yesus. Loh, ini yang aku tanya. Pak Pastor seakan-akan ingin menghilangkan gereja di atas muka bumi ini. Seakan-akan ingin menghilangkan jemaat minggu. Tidak mau disinggung. Mereka sudah bercantik diri. Ada yang tidak mandi, ada yang tidak bla 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 untuk ke gereja menyembah Yesus. Ini yang sedang kita kaji. Keselamatan. Kalau hanya memberitakan Injil, ya nggak usah ke gereja kalau begitu. Bongkar semua gereja. Ke pasar-pasar aja beritakan surah-surah Paulus. Baca di sana. Kalau itu yang dimaksud. Ini perintahnya Yesus loh. Sampai-sampai bawa persembahan kepada iblis, Bapak Pastor kita ini. Nyaliban, keselamatan, anak orang dibilang anak domba. Domba itu binatang, anak Maria dibilang anak binatang. Itu kelewatan itu. Dikatakan keselamatan bukan karena agama. Kata siapa? Keselamatan itu karena agama. Tidak ada orang di atas muka bumi ini selamat karena bukan agama. Agama itu adalah aturan yang tidak kacau, yang membuat orang damai, sejahtera, shalom. Nggak bisa masuk ke sana, karena kapan masuk ke sana jadinya Islam. Nanti mualaf semua orang di gereja. Nggak ada lagi jemaat. Agama itu salam. Yeremia 29 nomor 11. Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan shalom, rancangan damai sejahtera, rancangan tentang Islam. Jadi kalau membahas tentang agama, larinya ke Islam. Karena agama yang lebih baik dari agama Yahudi, yaitu Islam. Tak ada agama yang lebih baik daripada agama Islam. Sedangkan Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari agama Yahudi ahli Taurat, kau tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi mau gimana? Seakan-akan Kristen ini nggak dianggap oleh saudara kita Pak Pastor. Coba kita lihat Pak, agama itu mengantarkan kita kepada siapa? Yohanes 5 nomor 29 Pak. Ini ucapan Yesus loh. Malu kita mengaku-ngaku pengikut Yesus tapi lupa Yesus itu mengajarkan agama. Pak Pastor mengatakan di buletinnya tadi, bahwasanya Bang Suman nggak ngerti. Bang Suman nggak paham karena bukan pengikut Yesus. Tunggu dulu Pak Pastor, hati-hati. Saya ini pengikutnya kalau kita berbicara mengenai kaidah keagamaan. Saya pengikutnya, Pak Pastor bukan. Justru Pak Pastor ini tadi mutar kemana-mana. Tidak menjelaskan hubungan Yesus dengan Kristen itu apa. Bapak hanya menjelaskan tentang doktrin, dogma. Hubungannya loh. Hubungan paling dekatnya Yesus dengan Kristen itu apa? Jadi kita temukan dari uraian Bapak tadi. Yohanes 5 nomor 29. Dan mereka yang telah berbuat baik. Itu amal. Amal ini diperoleh untuk takaran baik itu adalah Tuhan. Takaran baik itu adalah ketetapan Tuhan. Contoh, jangan engkau makan babi. Orang yang makan babi tidak baik. Kenapa? Karena melanggar aturan agama. Orang yang tidak makan babi baik. Kenapa? Karena mengikuti aturan agama. Jadi orang berbuat baik itu takarannya agama. Bukan takarannya doktrin. Yohanes 5 nomor 29. Konon itu ucapan Yesus loh Pak Pastor. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Ayo. Siapa bilang menyembah Yesus itu baik? Siapa bilang ibadah minggu itu baik? Siapa bilang makan babi itu baik? Siapa bilang Natalan itu baik? Siapa bilang tidak bersunat itu baik? Siapa yang bilang? Mana tolak ukurnya? Menyembah Yesus mana tolak ukurnya? Ada. Berarti menyembah Yesus itu tidak baik. Sedangkan kata Yesus, Yohanes 5 nomor 29. Pada hari kiamat semua orang mati. Bangkit kemudian kata Yesus. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dari perut bumi dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Menyembah Yesus itu baik atau jahat? Ada yang bisa jawab saya? Netizen di bawah. Menyembah anak Maria itu, beribadah, menganggap anak Maria itu jelmaan Tuhan, inkarnasi Tuhan itu baik atau tidak?
Itu sebuah kejahatan. Menyembah anak orang itu kejahatan. Menyetarakan anak orang dengan pencipta alam semesta itu adalah sebuah kejahatan. Kalau menyetarakan, bahkan mengatakan Yesus itu adalah teofani, Yesus itu adalah Tuhan yang berkenosis menjadi manusia. Nah, ajaran Yesusnya sedemikian itu nggak ada. Sebab anak manusia akan datang dan dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Menurut amalan, berarti menurut agama. Pengkhotbah 12 nomor 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Tapi Rabbul Jalil, yang berlaku atas segala sesuatu, baik sesuatu yang tersembunyi, baik itu baik maupun itu jahat. Agak tuh. Bahkan di dalam kitab saudara, yang dituliskan 100 tahun setelah Yesus tak ada. Di dalam kitab Wahyu nomor 22, nomor 12. Sesungguhnya aku akan datang segera. Dan aku akan membawa upahku. Untuk membalaskan setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Ayo. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Mengenal Yesus yang engkau utus. Islam. Hidup keberagamaannya. Rutinitas ritualnya. Mengakui Yesus manusia. Nabi, Rasul yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai Nabi dan Rasul. Itu hidup kekal. Menurut siapa? Menurut Yesus. Tertulis di mana? Yohanes 17 nomor 3. Masa sampai segininya kita ngajarin seorang pastor? Itu hidup kekal. Dan itu dialami. Dan itu dilakoni. Dan itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya umat Islam. Lalu ketika Yesus datang membalaskan perbuatan orang menurut perbuatannya masing-masing. Kristen ini dibalas dengan balasan apa kira-kira? Kita tidak mengarang. Kita tidak menduga-duga. Dan kita tidak berangan-angan tentang Kristen. Sudah tertulis jelas. Yesus membalaskan dengan pengusiran sebagai pelaku kejahatan. Di mana tertulis? Matius 7, nomor 22 sampai nomor 23. Pada waktu itu banyak orang akan berkata, Tuhan, 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 bukankah kami telah bernubuat, bermujizat, mengusir setan demi namamu, Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Kepada siapa? Kepada Kristen. Enyahlah daripadaku, aku tak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kejahatan berdasarkan Matius 13:50 akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi Pak Pastor bukannya menyajikan kepada kita bukti keselamatan dari Kristen, dari Yesus untuk Kristen. Justru Bang Suma yang membuktikan data Kristen mewarisi neraka berdasarkan Bible, dan itu pernyataan Yesus itu sendiri. La haula wala quwata illa billah. Padahal tema ini Pak Pastor yang memilih kalau nggak salah. Saya cuma ngikut aja. Di dalam kitab saudara Yesus menerangkan keselamatan berdasarkan perbuatan. Bukan berdasarkan angan-angan. Kalau berdasarkan perbuatan, berarti berdasarkan perintah Yesus. Dan memang itu yang dikatakan oleh Yesus. Berapa kali harus saya katakan? Nah, lalu kemudian ada yang lucu. Pak Pendeta kemudian mengatakan, Yesus berkata, rombak bait suci ini, rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya. Kemudian pengantar buku Yohanes ini mengatakan, yang dimaksudnya itu adalah bait Allah yang adalah tubuhnya sendiri. Bahaya ini. Bahaya ini, bahaya. Kalau yang dikatakan bait suci ini adalah tubuhnya Yesus, wah, ini PR besar, kita harus mencari kulupnya. Ini bukan dimaksud tubuhnya Yesus yang adalah bait suci, bukan. Bangkit pada hari ketiga, bukan. Bukan. Ini pernyataan Yesus benar-benar pernyataan. Jangankan rumah, orang mati aja bisa dibangun oleh Yesus. Lazarus aja yang sudah dikubur bisa bangkit oleh Yesus. Apalagi kalau cuma bangunan. Kenapa? Tuhan mengatakan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu. Yang kumaksud adalah Yesus. Orang atau manusia yang berasal dari kota Nazaret. Yaitu dia sebagai perantara Tuhan. Untuk melakukan mujizat dan tanda-tanda. Dan kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan. Melalui perantaraan Yesus. Jadi kalau Yesus mengatakan dia bisa membangun rumah atau bangunan atau bait suci dalam 3 hari. Itu betul. Jangan diartikan tubuhnya yang bangkit hari ketiga. Jangan, kok lari yang ke pagan. Jangan. Lalu apa lagi tadi? Nah, di situ dikatakan lagi bahwasanya tidak ada keselamatan katanya. Selain yang diberikan kepada, apa dikatakan di Kisah Para Pewarta nomor 4 tadi itu. Kalau nggak salah nomor 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam dia. Sebab di bawah apa? Di bawah pohon, di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama yang diberikan kepada manusia olehnya yang dapat diselamatkan. Loh, apa tidak mimpi pengarang Kisah Para Pewarta ini? Ini tulisan Lukas ini, ngarang-ngarang dia. Tidak ada di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Nenekmu kiper. Orang pertama yang diberikan nama seperti dengan nama Yesus itu sudah ada tahun 500 sebelum Masehi, Cahayu. Namanya Yosua bin Yosadak.
La haula wala quwata illa billah. Yesus itu nanti di abad ketiga, di abad pertama. Ada yang lebih dulu, namanya Yesua atau Yesus dalam bahasa Yunani. Berasal dari akar Esaus atau dalam bahasa Ibrani Yesua Kohir Kadol atau Yosua bin Yosadak. Itu dia namanya. Seingatku itu. Jadi abad kelima sebelum Masehi, lebih dulu nama Yesus itu disandang sama orang lain sebelum anak tirinya Yusuf. Ngadi-ngadi nih pengarang Bible. Jadi Pak Pendeta, sekali lagi yang saya katakan Pak Pastor, maaf, yang kita minta ini diskusi yang bisa memberikan edukasi. Bukan mutar-mutar. Yang kita minta itu hal yang betul-betul kita butuhkan sebagai warga negara yang beragama. Ini berbicara mengenai keselamatan. Kalau Anda mengatakan ibadah yang dimaksud bukan seperti ibadah-ibadah yang di agama. Paman, jadi mau diapakan itu orang yang ibadah hari Minggu? Mau diapakan itu orang yang datang di kampung-kampung, di RT-RT, di rumah-rumahnya warga bawa gitar menyanyi-nyanyi? Itu mau diapakan itu? Itu ibadah, itu rangkaian pernyataan penghambaan diri kepada Yesus. Itu loh yang saya tanya. Mana jaminan keselamatan kepada mereka orang-orang yang capek nyanyi siang malam? Malam kudus, padahal siang-siang dia nyanyi malam. Mana itu? Mana jaminan keselamatannya tuh? Orang-orang yang mencium patungnya Yesus, mana jaminan keselamatan kepada mereka? Ada enggak? Kalau nggak ada Pak Pastor, kalau cuman yang kayak tadi itu, saya mohon maaf dalam keadaan tertidur sambil renang dan dalam keadaan renang naik sepeda pun bisa menjelaskan yang kayak gitu-gitu. Yang kita minta ini pernyataan Yesus langsung, Pak. Kita nggak mau sedang bercanda ini, bukan sedang buang-buang waktu, kita enggak. Ini Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintahnya beritakan Injil katanya ke seluruh dunia. Apa yang mau diberitakan? Beritakan bahwa aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Beritakan itu. Yesus telah datang. Datang kepada siapa? Kepada Bani Israel. Dia beritakan kepada orang-orang. Wahai orang Islam, apa paman? Yesus telah datang. Datang kepada siapa? Kepada orang Israel. Menurut siapa? Menurut Yesus. Di mana dituliskan? Matius 14:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ya sudah. Beritakan aja kayak gitu. Jangan beritakan dia datang, Tuhan datang, bangkit, mati. Jangan kayak gitu-gitu. Itu bukan ajaran Yesus itu. Beritakan aja yang diperintahkan. Matius 28 nomor 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintahnya menyembah dia? Sebab itu yang harus diperintahkan. Itu yang harus diberitakan. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah segala muridku. Nah sekarang sebagai murid, mana perintahnya untuk ke gereja? Aku mau jadi murid Yesus. Tapi tunjukkan perintahnya supaya saya menyembahnya itu mana? Mana? Ada? Gak ada. Pastor yang kusayangi, kita tidak sedang lagi melawak di sini. Kita sedang memberikan edukasi anak bangsa. Yang menyimak kita di sini banyak cendekiawan. Dari Islam, dari Kristen. Banyak orang-orang yang punya nama. Banyak orang-orang yang punya jabatan. Yang sedang nyimak kita ini. Dasar pijakan kita diskusi ini untuk memberikan edukasi. Bukan memuaskan birahi kita bicara, tapi sang. Kita ingin mengedukasi anak bangsa. Jaminan keselamatan dari Islam, bla 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 bla, sudah kupaparkan. Jaminan keselamatan dari Kristen itu mana? Dari Rasulullah ada. Fattabi'uni, ikutlah denganku. Jelas itu. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah. Jelas itu. Bil bayyinati wal zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Jelas itu. Nah, sekarang mana? Yesus mengatakan, nah saya kasih clue-nya nih. Yohanes 10 nomor 27. Clue-nya nih. Aku mengenal pengikutku. Mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Nah, mana? Kalau Kristen itu adalah pengikut Yesus, apa yang Anda dengarkan dari mulut Yesus sehingga Anda menyembahnya? Apa? Sembahlah aku. Mana? Pergilah ke hari Minggu ibadah ke gereja. Mana? Jangan sunat. Mana? Makanlah babi. Mana? Aku mengenal pengikutku. Mereka mendengarkan aku. Mereka mengikuti aku. Nah, apa yang Anda ikuti sampai Anda menyembah Yesus? Yang Anda ikuti adalah instruksi Paulus. Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan, agar dia menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Anda mengikuti Paulus. Kiranya tadi itu Anda mengaku pengikut Yesus. Ternyata bukan. Saya kira begitu Pak Pastor. Kalau memang tidak ada data, tidak ada dalil, ya mending kita selesai saja. Kita closing aja. Karena saya rasa percuma kita dialog, diskusi kalau inti dari pernyataan tentang keselamatan itu tidak ditemukan di paparan Pak Pastor tentang Kristen. Kasihan mereka ke gereja. Bapak tidak akui itu bahaya itu. Demikian. Oke, Bang Zul, makasih pemaparannya. Jadi sebenarnya begini, yang dijelaskan Bang Suma itu kan terlalu luas, di banyak hal yang disentil gitu kan. Jadi tadi sebenarnya saya sudah justru yang saya bicara, makanya saya tidak banyak menjelaskan. Saya hanya mengantar pokok supaya jika memang Bang Suma berkata orang-orang mendengar, berarti mereka bisa mendengar apa yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan tadi jelas karena ini persoalan pendekatan kita kan yang disampaikan Bang Suma itu kan agama.
Sedangkan yang saya sampaikan itu adalah apa yang dinyatakan oleh Alkitab tentang keselamatan itu. Nah, jadi kalau misalnya tadi berkata bahwa keselamatan ada di dalam agama, jadi misalnya Bang Zuma berkali-kali berkata bahwa kalau di kami itu adalah agama Islam itu menyelamatkan, yang saya antar itu bahwa yang menyelamatkan itu Kristus. Nah, mengapa saya tidak berbicara soal agama? Karena di dalam Alkitab tidak membicarakan tentang agama yang menyelamatkan. Itu perbedaannya. Jadi memang ada perbedaan, cuma maksudnya apakah itu bisa diikuti atau tidak. Ini memang berbeda tapi nggak bisa disamakan. Yang berikutnya itu tentang keselamatan yang kita bicarakan ini bukan soal Bang Zuma menasehati orang ini, orang itu menasehati si A, si B gitu kan. Karena kalau diskusinya kita berbicara soal apa yang dinyatakan dari pihak yang satu dengan pihak yang lain. Jadi ketika saya memaparkan tentang keselamatan di dalam Alkitab, jadi tidak berarti saya tidak membawa keselamatan dari pandangan masing-masing kelompok, karena setiap agama itu masih punya pandangan masing-masing. Tapi pandangan yang saya sampaikan sebenarnya tidak bisa terbantahkan karena itu memang apa yang dinyatakan dalam Alkitab. Misalnya saya berkata bahwa dasar keselamatan itu dari Allah. Allah itu yang menyelamatkan. Siapa yang bisa bantah itu? Allah itu yang menyelamatkan. Lalu kita berbicara caranya bagaimana? Jalan Allah yang telah Dia nyatakan itu adalah melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Jika orang menyatakan ini jalannya, itu jalannya, maka Alkitab menyaksikan bahwa ini jalannya sesuatunya adalah dari Dia itu Yesus Kristus. Maka nanti turunannya orang bertobat karena mendengar berita tentang Dia yang diutus dari sorga. Itu sebabnya semua yang dinyatakan dalam Alkitab itu merujuk kepada Yesus Kristus. Jadi itu maksudnya bukan main-main, bukan maksudnya juga seperti, wah ini nggak ada data. Kalau misalnya mengambil data, itu sudah cukup belajar aja. Sekarang kan anak-anak siapapun atau yang sudah kuliah, mereka bisa ambil data di mana-mana. Tapi untuk mengerti, Bang Zuma menyampaikan banyak ayat. Tapi tidak ada pengertian yang jelas. Misalnya tadi berkata bahwa sebenarnya kalau misalnya lakukan ini A, B, dan C, maka ini menjadi Islam. Kan aku itu lebih cocok menjadi pengikut Yesus, karena Islam itu pengikut Yesus. Tapi di sisi lain, Bang Zuma langsung menolak para penulis Alkitab. Menertawakan seperti Lukas, menertawakan Paulus, bahkan menertawakan Yesus sendiri gitu kan. Jadi maksudnya itu tidak sesuai. Jadi sebenarnya apakah seorang tuan rumah atau tamu yang bisa mengerti isi rumahnya gitu. Itu sebabnya saya sendiri meskipun saya orang Kristen, saya tidak akan mencampuri bagian masing-masing orang. Itu sebabnya yang saya sampaikan adalah sesuatu yang tidak bisa terbantahkan. Kita punya topik yang disepakati. Jadi di sini ada moderator kita Guy Van Dijk gitu kan. Diminta pertama tentang ketuhanan gitu kan. Saya berkata oke, apa saja. Yang kedua, jadi Bang Fandi itu yang menentukan. Yang kedua itu tentang keselamatan. Jadi meskipun Bang Zuma kita tidak sepakat dengan semua yang kita bicarakan ini, tapi orang bisa mendengar. Itu aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya nyinggung terus, dari tadi saya tidak menyinggung kelompok manapun. Tapi Bang Zuma kan itu mengarahkannya supaya terlihat bahwa ini loh masalahnya. Masalahnya di Kristen. Sebenarnya masalahnya bukan di Kristen. Masalahnya adalah bagi penafsir. Ketika kita membaca Alkitab, apa kata Alkitab tentang keselamatan? Jadi kalau misalnya saya jelaskan satu persatu, itu sebabnya di tempat lain ketika saya menjelaskan ini, saya membaginya dengan pendekatan yang jelas. Oke, kita bicara ayat per ayat, atau kita bicara per kitab, atau kita bicara sekaligus keseluruhan. Nah, yang lain itu data-data pendukung dari luar, kalau itu digunakan, apakah itu memenuhi apa yang tertulis dalam kitab suci? Karena yang saya lihat, data yang ada di dalam Alkitab itu sudah cukup. Baik data daripada sumber keselamatan itu sendiri, itu sebenarnya tidak perlu panjang lebar kita jelaskan. Dari mana keselamatan itu? Jawabannya bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Dan Alkitab menyatakan apa? Jalan keselamatan itu apa? Meskipun 1001 macam ayat kita baca, tetapi jawaban yang sederhana daripada cara Allah menyelamatkan manusia itu adalah menghapus dosa manusia itu. Pertanyaannya, dengan cara apa manusia mendapat penghapusan dosa? Itu tidak ada jawabannya sebenarnya di antara manusia, meskipun berusaha untuk menjawab itu. Karena yang menjawab itu, manusia dapat terhapus dosanya itu Allah. Allah yang menjawab itu, begini caranya. Gitu. Nah, kemudian untuk mendapat kehidupan, dalam Alkitab jelas, kehidupan itu menyatakan keselamatan. Dan keselamatan itu hanya diperoleh dengan roh Allah. Itu sebabnya saya katakan, sebenarnya yang saya sampaikan ini sangat sederhana, bagi teman-teman yang di bawah juga bisa melihat, kalau membaca seluruh Alkitab, ini yang maksud saya mengerti seluruh Alkitab, bukan hanya tahu ayat-ayat. Mengerti seluruh Alkitab, kita melihat mulai dari Kejadian sampai Wahyu, keutuhannya itu apa? Pesan utamanya itu apa? Hanya satu. Manusia kehilangan roh Allah. Itu maksud kehilangan keselamatan. Selamat itu berarti hidup, tidak mati. Jadi kalau orang kehilangan hidup berarti binasa. Itu sebabnya kita berbicara soal keselamatan. Jadi bagaimana orang yang mati menyelamatkan dirinya? Itu tidak ada jawabannya. Yang benar orang yang mati dihidupkan. Itu sebabnya Yesus datang membuktikan menghidupkan orang yang mati. Secara fisik dia lakukan itu karena dia berkata, akulah kebangkitan. Jadi kalau dia kebangkitan, terbukti bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Belum ada satu orang pun di seluruh bumi, dari zaman dahulu sampai sekarang, yang sudah mati lalu bangkit, tidak mati-mati lagi. Tapi itu terbukti dalam Alkitab. Soal orang percaya apa yang tertulis dalam Alkitab atau tidak percaya, itu bebas Bang Zuma dan teman-teman. Tidak harus menjadi dipaksakan. Seperti tadi kan, harus paksakan begini loh, nasihatnya harus Anda lakukan ini. Begini pengertiannya. Ayat-ayat yang ditampilkan justru Bang Zuma memakai ayat Alkitab dengan pengertian yang berbeda. Nah, saya menjelaskan karena
Mengapa saya bisa menjelaskan dengan terang? Karena saya melihat keutuhan itu, makanya tidak ada konflik. Bedanya ketika Bang Zuma membaca ayat Alkitab, semua konflik. Jadi orang lain bisa melihat bahwa ketika membaca Alkitab orang konflik, berarti dia tidak paham. Tapi kalau orang membaca seluruhnya tidak konflik, berarti itu sudah clear gitu. Itu sudah jelas. Nah, makanya saya tidak perlu bicara lebih banyak kepada teman-teman. Kalau misalnya Bang Zuma berkata udah sampai di sini nggak bisa diajak untuk diskusi lebih banyak, sebenarnya saya sudah hargai di awal ini mau terus Bang Zuma oke, dengan tidak terus juga nggak apa-apa. Jadi maksudnya saya memang nggak bisa memuaskan pertanyaan-pertanyaan Bang Zuma atau yang lain tentang bagaimana itu keselamatan. 3 pertanyaan utama yang saya jawab, meskipun Bang Zuma tidak tanya semua. Yang pertama, dari mana keselamatan itu? Jadi ini memang pemaparan saya. Jadi artinya kalau timbul pertanyaan di sini, jawaban itu sudah ada sebelum ditanya. Dari mana keselamatan itu? Jawabannya dari Allah. Bagaimana keselamatan itu? Jawabannya Injil. Jadi Injil bukan kalau misalnya dihubungkan tadi Injil, datang orang barat memberitakan Injil, wah itu jauh, saya tidak bicara itu. Jadi sebenarnya maksud saya kadang-kadang begini, ketika kita diskusi berbicara soal data yang tertulis, juga mendengar orang yang berbicara. Objektivitasnya itu adalah tidak terlalu jauh menyimpang ketika kita mendiskusikan itu. Jadi maksudnya untuk apa kita bahas orang barat yang membawa katanya memberitakan Injil? Kan bisa saja orang berkata memberitakan Injil, kita cek dulu beritanya apa. Karena Injil itu berbicara soal 3 hal. Itu tentang pengampunan dosa, yang kedua tentang kebenaran bahwa tidak ada orang yang bisa selamat kecuali dosanya dihapuskan melalui kematian Kristus. Dan yang ketiga, soal pengakuan kepada Yesus. Pengakuan kepada Yesus bukan menyembah kepada Yesus, tapi mengakui dia bahwa dia adalah Mesias yang datang dari Allah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengakui itu kecuali Roh Allah. Nah, di sana jalan yang dipaparkan dalam Alkitab. Jadi kalau Bang Zuma berkata yang disampaikan oleh Pak One tidak ada yang jelas, ya itu karena Bang Zuma melihat itu tidak jelas. Gitu. Tetapi bagi orang lain itu sangat jelas. Nah, itu kira-kira jadi maksudnya kalau semua yang dijelaskan tadi tentang penolakan terhadap ayat ini dan berkata ini ayat ini mengapa begitu, saya mengerti itu. Karena apa? Tidak bisa melihat keutuhan daripada apa yang diberitakan di dalam Alkitab. Mulai dari nubuatan sampai kepada penggenapannya dan juga kedatangan Mesias yang akan datang. Jadi rangkaian keselamatan itu mulai dari diletakkan awal oleh Allah. Bahwa dia mau menyelamatkan semua manusia, bukan berdasarkan kelompok tadi. Jadi bukan berdasarkan kelompok agama tadi. Jadi di sini sebenarnya yang saya jelaskan justru saya tidak menyinggung kelompok manapun. Setiap orang bisa menyatakan pengertiannya atau pembelaannya juga kalau itu hanya membela. Tetapi yang saya sampaikan adalah memang beritakan kebenaran. Kebenaran itu adalah Injil. Jadi tidak ada yang lain. Itu sebabnya kalau berbicara tadi, 2 kata tadi yang Bang Zuma sampaikan, soal kebaikan dan kebenaran. Justru Alkitab menjawab dengan telak, siapa yang baik? Tidak ada manusia yang baik. Alkitab menyaksikan bahwa yang baik itu dari Allah, itu adalah Roh Allah. Jadi apabila manusia tidak memiliki Roh Allah, kebaikan manusia itu tidak bisa dihitung baik. Karena memang tabiat manusia itu yang berdosa, memang hidup di dalam dosa. Statusnya yang diubah dari orang berdosa menjadi orang yang diampuni dosanya, maka orang itu baru bisa berbuat baik dan benar. Benar itu artinya dia bisa melakukan dengan tepat apa perintah Allah. Kebenaran itu hanya diperoleh oleh orang yang sudah diampuni dosanya. Karena orang yang dikuasai dalam dosa, dia masih berada di bawah hukum dosa. Nah, itu penyataan Alkitab. Makanya yang saya sampaikan sebenarnya keselamatan tidak harus disampaikan seperti kuliahan atau disampaikan seperti data A, B, dan C. Bisa didapat itu di tempat lain. Nah, yang saya tawarkan ketika ini memang diskusi apabila ini menarik. Oke, kalau tidak menarik juga nggak apa-apa. Jadi saya pasti tetap menghormati Bang Zuma dan juga ajakan Bang Fandi. Tapi apa yang saya katakan ini sama sekali saya juga tidak menyinggung dari saudara-saudara Kristen dan juga saudara-saudara Muslim. Karena maksudnya ini sebenarnya kelompok yang harus menghargai perbedaan. Tapi ketika saya ditanya tentang keselamatan, saya fokus kepada kesaksian Alkitab. Karena memang itu sebenarnya perintah yang sederhana. Apa yang dinyatakan oleh kitab suci. Jadi kalau kita katakan kitab suci, bisa saja semua kita punya kitab suci masing-masing karena beda kan. Dan kalau itu berbeda berarti cukup kita menyatakan ini dia, dan orang bisa menimbang. Itu tadi kalau dikatakan ini untuk mengedukasi, berarti masing-masing yang berpikir dan yang mendengar mereka berkata, oh ini Bang Zuma, ini oke gitu kan. Oh ini Pak One begitu, kira-kira begitu. Nah, ini nggak oke gitu kan. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau mereka berkata, wah ini sebenarnya baru kami dengar. Nah, itu berbeda gitu. Nah kira-kira begitu Bang Zuma, kembali. Baik, Bang Zuma, setelah narasi bisa langsung tiktokan ya, Bang Zuma. Iya, baik. Pak Pastor silakan. Jadi gini, Pak Pastor. Jangankan umat Islam, jemaat gereja saja bingung dengan penjelasan Bapak ini. Bingung, Pak. Apa poin yang bisa kita nilai? Begitu lama Anda muter-muter. Apa? Kebenaran itu bukan agama. Kebenaran itu bukan ini dan itu. Yang ada adalah kebenaran Alkitab. Loh, bukankah yang saya sajikan tadi itu isi kitab yang Anda anggap suci? Iya kan? Yohanes 14:15, perasaan itu adalah isi kitab yang Anda anggap suci. Itu jelas itu. Yohanes 2 itu adalah kitab yang Anda anggap suci. Kisah para pewarta 4 yang kubawa itu adalah apa yang Anda anggap suci. Semua yang saya bawakan ini adalah data.
yang berasal dari kitab suci. Yang Anda anggap suci maksudnya. Lalu, kelihatannya Pak Pastor ini harus benar-benar diajarin deh. Kayak diajarin, mohon maaf nih, diajarin untuk mengerti lagi tentang kaidah-kaidah kristologi. Atau teolog. Atau materi. Cakupan kurikulum lintas agama. Jadi gini Pak, Islam itu Pak, kita hapuskan agamanya. Jangan agama kalau gitu. Islam aja dengan Kristen. Gak usah bawa agama. Kalau Bapak kelihatannya agak-agak apa ya? Nggak, saya mengatakan kewalahan nggak bagus juga. Tapi memang begitu. Kita hilangkan kata agama. Sekarang yang ada Islam dan Kristen aja deh. Di Islam itu, Pak Pastor, ada yang disebut Tuhan. Ada disebut Nabi. Itu di Islam. Ada juga yang disebut kitab suci. Itu di Islam. Di Islam, Tuhan ini yang memberikan perintah. Tuhan yang memberikan perintah. Nabi ini yang memberikan pengajaran, tuntunan, contoh, teladan, gembala. Lalu yang ketiga itu kitab suci. Kitab suci ini adalah rel yang mengatur, yang menetapkan, yang menentukan cakupan perintah dan larangan dari Nabi dan juga dari Tuhan. Itu agama, itu Islam. Saya nggak mau agama. Itu Islam. Nah, cakupan antara Tuhan dalam hal ini Allah, cakupan tentang Nabi dalam hal ini baginda Rasulullah, cakupan tentang kitab suci dalam hal ini Al-Quran, ketiga komponen ini menyatakan legalitas keselamatan kepada penganutnya. Mudah-mudahan ini dipahami. La haula wala quwata illa billah kalau sampai ini tidak dipahami. Jadi Islam itu memiliki tiga komponen. Tuhan, Allah, Nabi, Rasulullah Muhammad SAW, kitab, Al-Quranul Karim. Ketiga-tiganya memberikan legitimasi yang absolut keselamatan kepada penyembah Allah, pengikut Rasulullah, pengiman kitabullah Al-Quran. Tiga-tiganya memberikan legitimasi. Selesai di situ. Dalilnya di awal sudah kusajikan semuanya. Dalam bahasa aslinya dan terjemahannya. Dah, sudah komplit. Umat Islam di situ patut berbangga. Nah sekarang Kristen, jangan bawa agama. Islam aja dan Kristen. Islam versus Kristen. Sekarang Kristen atau Katolik atau apapun itu. Di dalamnya sama, ada tiga komponen juga. Yang pertama Tuhan, Yesus. Yang kedua Nabi. Nah ini tanda tanya. Siapa nabinya orang Kristen? Ini sampai sekarang saya belum menerima jawaban. Nabinya ini siapa? Karena Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes katanya bukan nabi. Lalu nabinya siapa? Ini yang bahaya ini. Dikatakan Paulus pun nabi, kita nggak tahu. Sanadnya nggak jelas siapa, bapaknya siapa, emaknya siapa, opunya nggak tahu. Entah nabi dari mana ini. Karena di dalam kisah para pewarta 13 nomor 1, Saulus itu nabi Pak. Saulus itu nabi. Tapi ini nabi, aneh. Bapaknya siapa, neneknya siapa, dia dari keturunan siapa, nggak tahu, nggak jelas. Seperti roh, bayangan, gelap. Nggak tahu siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa buyutnya, nggak ngerti. Cuman ngaku-ngaku, aku keturunan Benyamin. Itu aja satu. Itu aja. Padahal di kisah pewarta 22 nomor 28 dia mengaku kelahirannya itu kelahirannya sebagai orang Roma. Berarti keturunan Benyamin punya istri orang Roma. sorry, saya tertawa. Jadi yang pertama adalah Tuhan. Di Kristen itu ada Tuhan. Di Kristen ini ada juga Nabi. Kalau kita ngambil dari kisah pewarta 13 nomor 1, oke lah kita anggap Saulus Nabi. Tapi ternyata Nabi Saulus ini nantinya bertobat menjadi Paulus, bukan Nabi lagi dia. Ketika Saulus, dia Nabi. Ketika Paulus, dia bukan Nabi. Ini ada keanehan di sini. Dan yang ketiga ada kitab. Apa itu perjanjian baru? Karena perjanjian lama, jangan diklaim kitabnya orang. Jangan diklaim, itu kitabnya orang Yahudi. Jadi, tiga-tiganya ini Tuhan, Yesus. Yang ketiga Nabi. Yang kedua Nabi, Saulus. Tapi nabinya udah pensiun. Jadi bukan lagi Nabi. Kemudian kitab perjanjian baru. Nah, ketiga-tiganya ini Pak, ketiga-tiganya Tuhan dan kita yang memberikan legitimasi keselamatan kepada penyembah Yesus itu namanya Paulus. Tapi dia tidak duduk sebagai nabi. Tuhannya yang bernama Yesus tidak ada memberikan legitimasi. Mana keselamatan kepada orang yang menyembah Yesus? Ada? Dari tadi nggak ada kan? Itu kan? Lantas Anda mengatakan, oh nggak ada agama, Anda nggak ngerti. Ya. Dan seterusnya. Menggelikan sekali. Menggelikan. Kemudian kitab ini Pak, yang Anda punya, tidak ada legitimasi kemudian dari Paulus. Lukas tidak mengenal tulisan Lukas. Paulus tidak mengenal tulisan Markus, tulisan Yohanes, tulisan Matius. Enggak saling mengenal. Kemudian kitab Anda ini
Tidak ada legitimasi dari Yesus. Tak ada, Pak. Nabi Anda yang sudah pensiun ini, tidak ada legitimasi juga dari Tuhan Anda Yesus. Tak ada. Jadi Kristen pun tak ada legitimasi dari Yesus. Tak ada. Jadi ini jangan agama. Jadi ini Kristen bermasalah besar. Anda mengatakan Bang Suma itu konflik yang dibuatnya. Kata siapa? Yang konflik itu Bapak. Antara Yesus dan Kristen ini konfliknya sudah 2 tahun nggak berhenti-berhenti. Ditanya tentang ketuhanan nggak jelas. Ditanya tentang keselamatan gelap. Ditanya tentang nabinya entah apa-apa. Ditanya tentang kitabnya juga nggak ada legitimasi dari Yesus. Jadi yang konflik sebenarnya itu Anda. Yang konflik itu Anda, Pak Pastor. Keselamatan dari Yesus untuk orang-orang Kristen mana? Tak ada. Itu konflik besar itu. Mana? Jadi yang saya maksud Islam, 3 komponen dasar utama, pilar utama, tiang utama. Baik Tuhan, Nabi, dan kitabnya memberikan legitimasi jelas, absolut, hakiki kepada penganutnya yaitu Islam. Sedangkan 3 komponen dalam Kristen, Tuhan, Nabi, kitab, hancur lebur. Tak ada satupun yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah menyaksikan keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Dan kita bisa melihat bagaimana para apologet Kristen sangat luar biasa dipakai Tuhan dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga mereka bisa membantah serta mematahkan setiap data dan juga argumentasi yang dibawakan oleh Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawannya. Karena lagi-lagi Ustadz Suma ini selalu berkuar-kuar tentang ayat Alkitab yang dia gunakan, dia tafsirkan sesuai dengan pemikiran sendiri untuk menyerang iman kekristenan, di mana dia sendiri banyak menyanggah, bahkan melontarkan suatu tuduhan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, Yesus hanya seorang manusia biasa, dan bla bla bla. Banyaklah yang dia katakan tentang Yesus Kristus seperti itu. Akan tetapi kita bisa melihat bagaimana para apologet Kristen pada akhirnya bisa membungkam Ustadz Suma dengan data-data yang valid yang bisa dibuktikan kebenarannya, sehingga hal itu membuat Ustadz semua pada akhirnya kesurupan menghujat. Karena kalau kita melihat Ustadz Suma ini ketika dia sudah merasa sedang terpojok dan sudah tidak seperti sudah tidak tahu apa-apa, dia akan melakukan banyak cara untuk menyerang teman lawan debatnya supaya dia ini berpikir supaya dia merasa bahwa dia yang sedang memimpin perjalanannya debat seperti itu. Kan tetapi hal itu tidak berlaku untuk para apologet Kristen ketika mereka bisa dengan baik mematahkan setiap data bodong yang dibawakan oleh Ustadz Suma. Karena apa? Karena setiap data yang dibawakan Ustadz Suma itu semuanya itu berasal dari sumber-sumber yang menurut iman kekristenan itu sesat dan tidak dipercayai seperti itu. Apalagi ketika Ustadz Suma membawakan satu ayat Alkitab yang dia comot dan dia gunakan hal itu untuk menyerang iman kekristenan, semuanya itu berdasarkan dengan sumber data dan juga tafsiran dia yang saya sendiri melihat bahwa dia tidak mengerti dan dia dan juga tidak memahami akan hal itu. Apalagi berbicara tentang kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Suma tentang bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia seorang utusan seperti itu. Dia mengutip dari Yohanes, ya, dari Injil Yohanes. Tetapi Ustadz Suma dia hanya mengambil satu ayat dan dia tafsirkan dengan menggunakan buku-buku tafsiran yang itu tidak sesuai dengan apa yang dituliskan atau dituliskan di dalam ayat Alkitab itu sendiri. Karena kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh para apologet Kristen, semuanya itu sebenarnya tidak perlu lagi dibantah atau tidak perlu lagi itu disanggah oleh Ustadz Suma, karena yang sesungguhnya atau yang benar bagaimana ketika para apologet Kristen itu membawakan setiap data yang berdasarkan sumber-sumber yang benar, sumber-sumber yang berkaitan dengan ayat Alkitab dan tafsiran-tafsiran yang bisa membuktikan atau bisa kita mengerti dan mengetahui arti, maksud, dan tujuan dari penulisan ayat tersebut. Ya, begitulah. Tetapi kita hanya bisa berdoa supaya Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawannya, mereka ketika mereka membaca Alkitab, mereka mencari kesalahan supaya mereka dipertemukan dengan kebenaran itu sendiri, dan mereka bisa melihat bahwa kebenaran dan keselamatan yang sejati hanya ditemukan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka terus dipakai Tuhan untuk menjadi garam, terang, berkat bagi setiap orang yang belum mengenal akan Yesus Kristus seperti itu.
Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Semoga video ini boleh mencerdaskan kita semua supaya kita juga memiliki pemahaman yang baik tentang iman kekristenan. Sekian video saya di hari ini, sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.